Enter Uya Kuya dan istri, Astrid Kuya, harus hidup berjauhan dengan kedua anaknya. Kedua anak Uya Kuya dan Astrid Kuya, yaitu Cinta Kuya dan Nino Kuya sedang kuliah di Amerika Serikat, AS. Uya Kuya mengakui dirinya adalah orang tua yang sangat protektif kepada kedua anaknya. Hal itu dilakukan, karena Uya Kuya tidak mau Cinta Kuya dan Nino Kuya membuat atau mendapat masalah. Saya protektif. Di rumah saya di Amerika Serikat itu dipasang CCTV di mana-mana, kata Uya Kuya ketika ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 4 Januari tahun 2024. Uya Kuya menyebut bahwa Cinta Kuya sudah memiliki kekasih seorang pria bule bernama Logan. Ia tak khawatir dengan gaya berpacaran anaknya, karena semua terpantau di CCTV. Cinta punya pacar bule, Nino nggak ada cuma teman ceweknya banyak sekali. Saya tidak khawatir karena CCTV banyak di rumah, jelas Uya Kuya. Kalau mereka di rumah, pacarnya say hello di CCTV. Mereka pacaran di rumah duduk di daerah yang kepantau CCTV. Karena dia tahu, orang tuanya Cinta selalu memantau CCTV, terang pria berusia 48 tahun itu. Pria bernama asli Surya Utama itu mengaku sudah mengenal sosok kekasih Cinta, Logan. Uya Kuya diperkenalkan oleh sang anak ketika dirinya ke Amerika Serikat mengurusi orang tuanya yang sakit. Sudah bertemu dan makan bareng. Saya ganti namanya jadi Ahmad Logan. Karena dia bule yang ketimuran. Suka salim kalau bertemu, terus juga masih tinggal sama neneknya, tutur Uya Kuya. Kan kalau bule budayanya usia 17 tahun keluar rumah kan. Dia tinggal sama neneknya mengantarkan neneknya ke rumah sakit. Jadi, bule ketimur-timuran, ucap Uya Kuya. Sementara itu, Astrid Kuya istri Uya Kuya menyebut kalau Cinta Kuya memberikan dampak positif kepada kekasihnya, Logan. Salah satu dampak positif adalah dengan mengajarkan budaya salim kepada orang tua. Cinta yang ajarin, karena kan Cinta ketemu orang tuanya salim kan. Dikasih tahu Cinta maksudnya hormat atau respek sama orang tua. Ya udah deh, kata Astrid Kuya. Yuk. Ya, Prabowo Gibran. Menang, menang. Astrid sama Bang Uya boleh foto dulu nggak sebelum? Boleh. Satu, dua, tiga. Tengahnya Mas Uya. Makasih. Sini Mas Uya. Mas Uya. Mas Uya tengahnya foto ya. Sini tengahnya. Satu, dua. Ayo, udah aman. Yuk. Yuk. Udah aman kok. Ya, udah lanjut. Yuk, langsung. Papa Uya, tadi gimana main tenis soccer tadi pelatihnya mulu nih? Ya, elah. Gue datang-datang suruh main bola. Agak pernah main bola seumur umur, tapi lumayan. Bola nyampe kaki gue bisa gue oper lagi, ya kan? Apa aja itu cuma sebegitu doang. Ya, tapi kan yang penting kan nyampe ke orangnya. Tapi takut satu sih takut sesak napas lari. Kita tadi kalah tuh cuman pura-pura kalah aja. Kan Uya kan raja settingan katanya kan. Jadi cuma pura-pura kalah. Karena kita mendingan kalah di futsal, nyimpen energi buat menang di pemilu. Masuk. Dipegang. Tadi sebelum main sarapan dulu kok. Makan soto dulu kita tadi. Makan soto sampai kenyang. Makan tadi gua sama Aziz sempat minta obat mah. Ibu perut. Asam lambungnya. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Kan yang penting happy lah, happy aja. Pertama kali main mini soccer apa sebelumnya? Pertama kali main mini soccer seumur hidup gue. Iya. Apa yang dirasakan tuh suka hebat jauh. Enggak, tadi gue pikir wah ini gue bakal ngap nih, sesak napas tadi aman-aman aja karena gue cuma jadi back. Apa ntar tiba-tiba koyoan apa gimana? Udah jadiin koyo. Ini mah kecil. Biasa ya. Tapi kecil kok kalah. Kalah menang itu biasa dalam pertandingan olahraga. Tapi kalau di pemilu kita harus menang. Tapi kesiapannya gimana Papi Uya artinya jelang pemilu ini? Ya ini kan cuman kayak kita rehat sejenak, kayak happy lucu-lucuan lah ya. Karena tiap hari tuh gue turun ke masyarakat tuh dari pagi jam 6 pagi bisa kelar jam 2 malam. Waktu tahun baru main sampai jam 2 malam. Bisa 22 titik, 21 titik sehari. Pernah paling banyak gue 26 titik sehari. Lu bayangin sehari itu 24 jam. Gue cuma jalan paling 19 jam tapi bisa 26 titik. Artinya lu bener-bener padat. Kadang-kadang sampai makan siang aja nggak sempat. Oke, berarti tahun baru ini ngisi turun ke masyarakat Gua tahun baru menyampingkan iya. liburan untuk keluarga. Bener-bener gue nggak libur sama sekali. Bener-bener kalau masih ada caleg lain yang libur tahun baru sih menurut gue ya itu belum serius-serius amat jadi caleg. Kalau masih mikirin tahun baru liburan menurut gue belum serius.
Tapi kalau belusukan gitu bareng-bareng apa sendiri-sendiri sih? Nah, Astrid itu kan caleg DPRD yang harusnya cuma di 5 kecamatan. Kalau gue kan di 3 dapil kan. Tapi dia selalu kalau gue turun, walaupun bukan daerah dia tetap ikut turun. Jadi juru kamu gue. Jadi Astrid itu adalah DPRD dengan Caleg antar dapil terbanyak, harus dapat penghargaan dari bawah. Dari KPU juga. Maksudnya minta pesan-pesan dong buat anak muda biar nggak golput di tanggal pas Ya, benar. Anak muda jangan golput karena anak muda itu kalau golput rugi. Suara kalian kalau nggak dipakai rugi. Takutnya suara yang kalian nggak coblos itu nanti akan jadi kecurangan oleh pihak-pihak yang pengen curang. Jadi pakai itu suara karena kita udah tahu lah anak muda sekarang yang harus menentukan nasib bangsa ini adalah anak muda. Politik bukan milik yang orang lama lagi. Udah saatnya regenerasi. Ya. Dan anak muda kalau pengen maju, karena kan apalagi anak muda yang udah mulai masuk usia produktif, mereka harus nantinya berjuang untuk keluarganya, untuk kehidupannya, nyari kerjaan. Nah, mereka harus bagaimana ikutan pemilu untuk memilih pemimpin atau legislatif yang nanti bisa memperjuangkan nasib mereka juga, bisa membuka jutaan lapangan pekerjaan buat mereka. Sekarang kan keluhannya apa? Keluhannya anak muda banyak yang susah untuk dapat kerjaan. Akhirnya banyak terjadi orang kerja di luar negeri, TPPO, tindak pidana perdagangan orang, akhirnya kasus di luar negeri malah disekap, diculik, mereka ilegal. Nah, intinya tapi kita nggak bisa nyalain mereka juga karena lapangan pekerjaan di sini susah. Anak muda yang lulus kuliah aja susah nyari kerjaan. Nah, kenapa? Berarti kan ada sistem yang nggak benar di negara ini. Nah, saatnya sekarang anak muda ikut menentukan bagaimana mereka memilih Ya itu nasib mereka juga. Itu aja. Sekarang harus melek lah. Yang punya kasus hukum kita kawal, orang yang diperas oleh oknum-oknum aparat, orang-orang yang mendapatkan penindasan di bidang-bidang tertentu, tapi justru kita malah yang ikut diintimidasi. Justru Astrid yang bilang, wah lu harus turun dari ada satu sesuatu yang salah dengan negeri. Iya, lah gue bilang lu nggak ngizinin gue, udah pakai sarjana politik lu untuk tujuan politik. Serius nih, serius. Dia berubah pikiran di tahun 2022. Akhirnya 2023 awal kemarin Januari, gue memutuskan buat akhirnya oke, gue mau maju jadi caleg, gue bergabung sama partai. Karena kalau dulu gue berpikir yang namanya politik itu kan agak-agak busuk, jahat gitu kan. Tapi bagaimana supaya baik? Ya memang politik itu harus diisi dengan orang-orang baik. Ya, supaya yang politik bikin itu tidak jahat. jahat tuh oknumnya. Nah, kalau politik diisi orang-orang yang jahat, jadi jahat. Tapi kalau orang-orang baik nggak mau terjun ke politik, ya susah. Sampai akhirnya Istri apalagi, dia orang yang tadinya nggak pernah mau turun kan, tiba-tiba hari terakhir pendaftaran DPT, dia bilang justru bahwa gue ikutan nyalek di DPRD. Serius loh, padahal dia orang yang kayaknya dalam hidup gue nggak mungkin dia nyalek gitu, karena dia itu melarang gue. Tiba-tiba dia bisa berubah pikiran, dia ingin memperbaiki sistem di negara ini. Apalagi yang dia perjuangkan kan selama dari sebelum nyalek kan, dia mengawal kasus-kasus KDRT. Dan kalau di Uya YouTube gue memviralkan kasus bukan cuma kayak YouTuber lain yang cuma viralin doang, lepas tangan. Kalau gue kan gue kawal kasusnya, gue ikut, kadang-kadang gue dampingin secara hukum, dan itu yang membuat dia geram. Banyak hal-hal yang di sini undang-undangnya baik tapi tidak jalan. Ketika kita melakukan suatu kebaikan, tapi malah kita yang ditekan. Nah itu pun makin, ini nggak bisa kayak begini ya. Iya. Salah satu cara kita harus masuk dalam sistem untuk berubah. Banyak undang-undang yang bagus tapi aplikasinya, implementasinya belum bagus. Nah itu yang merubah. Ya, mungkin kita udah tua kali, umur gue 48, dia 43. Kayaknya untuk masalah cari duit tuh kayaknya udah gak punya duit gitu ya. Apalagi sih gitu. Tapi ini bukan semata-mata karena Nggak, serius. Nah gini, kalau orang bilang lo baik banget mau nyalek ya, lo caleg ya. Nah orang bisa lihat, gue ngebantuin masalah-masalah orang udah dari bertahun-tahun yang lalu, dari sebelum gue nyalek. Nah itulah untungnya gue, mungkin Tuhan justru apa ya, sudah mengatur semua ini. Dulu lo berbuat baik, lo ngurusin urusan orang, lo bantuin masalah orang, sehingga pas gue turun nyalek, orang udah nggak bisa lagi, lo baru nyalek baik. Lo buka aja jejak digital. Dari tahun berapa kita udah ngurusin orang, kita udah punya LBU, lembaga bantuan hukum. Udah berapa ratus kasus yang kita kawal. Dan intinya untuk itu tidak berlaku. Dan ada lagi bilang artis nyalek katanya nggak laku, nggak mampu. Lo boleh adu sama gue sarjana ilmu politik. Masalah-masalah masyarakat apa yang udah gue selesaiin udah banyak banget. Pertanyaan gue, artis banyak yang nyalek, tapi lihat berapa persen artis yang nyalek yang benar-benar turun ke masyarakat. Hampir jarang banget. Cuma sedikit artis yang turun ke masyarakat, benar-benar turun dapil ke masyarakat, tahu masalah masyarakat. Gue malah kemarin dapat dari salah satu masyarakat yang bilang gini, Mbak,
Mas Uya kemarin ada anggota dewan yang datang nih ke kita kampanye. Kita tanya, Mas, PKH saya gimana ya Pak? Terus dia diam aja anggota dewannya. PKH gimana? Terus dia nanya, PKH apa? Masa nggak tahu anggota dewan program keluarga harapan? Nah itulah dia. Apalagi artis-artis yang nyalek nggak pernah turun ke rakyat. Dia juga mana tahu masalah masyarakat. Jadi kalau gue justru, gue malah mengorbankan banyak acara TV gue, YouTube gue untuk terjun ke masyarakat. Untuk tahu masalah di masyarakat apa. Itu yang benar, caleg yang benar. Kalau dari kampanye gue udah ngomong. Dia udah nafsu aja ya kan. Jurkan. Iya, jurkan. Kalau misalnya caleg gak turun ke warga, ke masyarakat, dia akan tahu masalah masyarakat. Kalau kampanye aja nggak turun, apalagi pas jadi, dia nggak tahu masalah masyarakat apa. Percaya mas. Makanya kenapa? Makanya kenapa? Enggak. Jadi kan gue jadi lupa. Caleg lupa. Makanya kenapa? Mungkin ada bisikan Mbak Astrid. Oh enggak, jadi gini, banyak banget kan yang bilang, oh udah nggak laku lagi. Mohon maaf, kita ngeberhentiin 2 acara. Gara-gara nyalek kayak gini, acara kita saya berhenti. Udah banyak banget yang telepon, Mbak Astrid, kita bikin acara ini lagi. Mbak Astrid bikin, ini kapan waktunya kalau ke masyarakat, kalau dia cuti, gimana caranya mau turun ke masyarakat, bener nggak? Akhirnya saya bilang, ya udah, kalau istilahnya bilang, netizen bilang, ini udah nggak laku lagi, mohon maaf. Terus misalnya gini, artis mau cari duit ya di DPR. Sorry ya, artis sekelas kita bukan sombong, ini kenyataan. Gaji artis level gue sejam syuting sama gaji sebulan DPR, gajian artis syuting beneran. Ini tahu nih. Lu tahu kan? Saya tergantung artisnya juga sih. Iya bener kan? Jadi kalau dibilang mau nyari duit di DPR, gedean jadi artis cuy. Beneran. Mas Uya, Mbak Astrid ini kan tadi sempat bilang ketika masa kampanye ninggalin 2 program. Ya. Itu bakal dilakuin nggak sih ketika di DPR? Apa bakal meninggalkan entertain Gini. atau gimana? Gua kalau jadi DPR, jadi artis tetap, tapi gua nggak mau utamanya jadi artis. Utamanya DPR. Artis kalau kita ada waktu luang aja udah. Tapi artinya nggak, gue tetap fokusnya DPR beneran. Tapi nggak ninggalin dunia keartisan? Gue nggak ninggalin dunia entertainment gue, tapi karena gini, gue punya YouTube, punya TV. Isinya kan bukan hanya entertainment, bukan hanya hipnotis, tapi juga kan ada LBU, Lembaga Bantuan Uya. Gue banyak ngebantu, lo lihat di YouTube punya TV berapa ratus kasus yang udah kita kerjain, kita bantu sampai selesai. Yang tadinya malah nggak selesai, bisa selesai gara-gara di kita. Nah, justru kalau kita jadi DPR, YouTube kita tetap jalan, kan bisa lebih bisa sinergi. Bisa saling bantu. Iya. Orang ngadu aspirasi masyarakat, ada sidang DPR aduan, langsung gue bawa ke YouTube, jadi media gue naik, bisa lebih cepat selesainya. Nah, itu yang baru akan terjadi di 2024. Amin. Jadi pada bisa tahu tuh dari YouTube, Mas Uya live, langsung sidang gitu kan. Itu ngomong calegnya. Katanya kan Tapi maksudnya selain karena rakyat tadi apa memang karena anak-anak udah makin besar mungkin dia ada Iya. kegiatannya aja atau seperti apa sih? Ya anak-anak juga udah gede, udah di Amerika. Sebetulnya semua ini bermula dari pas gua kena COVID 2 tahun yang lalu. Ini beneran ya, bukan peres ya. Jadi waktu COVID itu kan gua tuh lumayan parah ya di rumah sakit. Yang itu merubah hidup gue. Pas gua keluar dari rumah sakit, kan gua dulu acara pagi, siang, sore, malam ada di TV, gua stop semua. Disitulah gua dulu bersama keluarga gua selama 3 bulan. Dari situlah gua buat YouTube gua udah lebih ke bantu-bantu orang. Nah dari situ prosesnya berjalan seperti itu sejak COVID itu. Jadi kayak udah kasih jalan ya. Gimana sih saat lo nolong orang itu makasih Mas Uya, masalah saya selesai. Itu merinding bos. Rasanya lebih daripada kita dapat duit 35 juta sekali syuting, 30 juta sekali syuting. Beda, apa? Kan seperti ya kan? Iya. Berarti memang COVID jadi titik balik kehidupannya Mas Uya. Apa? Iya, COVID jadi balik kehidupan gue. Maksudnya mungkin kemarin juga sempat lama di luar negeri ya. Iya. Kampanye harus turun ke rakyat. Tapi di saat itu, gue bilang bahwa gue nemenin bokap gue dulu. Ya walaupun akhirnya gue nggak turun ke masyarakat selama hampir 3 bulan. Tapi buat gue, kalaupun akhirnya partai bilang, oh udah lo di Amerika nggak usah nyalek deh, nggak apa-apa, gue yang penting orang tua gue nomor 1. Tapi ya akhirnya pas kemarin kampanye hari pertama, gue bisa pulang ke Jakarta karena bokap gue keluar dari rumah sakit. Ya alhamdulillah. Bokap gue udah pulang 2 minggu sampai Jakarta. Sekarang nginep di apartemen gue, jadi gue jagain. Ada protek-protek kasih nggak sih Pak Bapak Uya mungkin apa sendiri nggak boleh makan apa, nggak boleh makan apa? Bokap gue kemarin di serangan jantung di Amerika, dipasang 4 ring, tapi akhirnya jadi mesti cuci darah seminggu 2 kali. Dulu 3 kali di Amerika, di Indonesia 2 kali. Pantangan nggak boleh banyak makan garam, asin. Sekarang gue kasih catering,
lagunya ya? Lagi main bola. Kamu ya, Bang, bikin joget Gemoy boleh Bang nanti ya? Habis ini. Iya. Boleh ya, ke lapangan ya Bang ya? Iya. Terima Bang. Dan tuh bokap gue sempet pagi-pagi mau jalan minta taksi. Subuh-subuh. Gue ditelepon, sampai akhirnya bokap gue sempet tangannya diborgol kan. Sebelum gue datang. Pas gue tapi kalau matahari udah terbit lagi, dia ada lagi, dia malah marah kenapa diikat. Tapi akhirnya gue pada saat itu boleh nemenin di rumah sakit, tapi gue harus tidur di lawang. Akhirnya sempet tarik ke berapa dikasih kursi, tapi ya kursi yang buat tidur sampai duduk aja gitu. Jadi gimana sih bapaknya? Apalagi kan bapaknya sakit, udah Bokap gue sempat bilang, udah kamu pulang aja kan, kamu masih kampanye. Tapi gue bilang, enggak, udah gue di sini aja. Dan justru ketua umum partai gue, Pak Zul, malah bilang, kamu ngurusin orang tua dulu aja. Udah, nggak usah mikirin kampanye. Semua berkat tuh ada di orang tua. Ya gue cuma bilang, kalau gue nggak mesti jadi nyalek juga nggak apa-apa kok. Yang penting orang tua duluan. Tapi kenapa sih dirawatnya di Amerika? Kena serangan jantungnya di Amerika. Justru pas 3 hari sebelum pulang ke Indonesia, dia kena serangan jantung. Nggak bisa dipindah, kalau pindah-pindah bahaya ya? Bahaya. Nggak bisa. Ada dia harus dioperasi masuk apa ring, yang ring di jantung anak. Jadi harus di situ. Dan nunggu safety-nya sampai berapa lama ya? 52 hari total di rumah sakit, hampir 2 bulan. Di rumah sakit 2 bulan. Kebayangin di negara orang, dan akhirnya di situ lah gue banyak bahasa Inggris gue lebih bagus. Karena tiap hari kan gue di situ. Dokter, suster ngomong gue mesti nanya bahasa kedokteran pakai bahasa Inggris. Akhirnya disuruh gue les bahasa Inggris. Cinta sendiri Bapak Oyon gimana? Ya. Nah, waktu itu kan sempat bokap boleh pulang ke rumah setelah 52 hari, tapi gue akhirnya seminggu kemudian pulang ke Indonesia. Nah, bokap gue bisa saudara kan bolak-balik seminggu 3 kali pada saat di Amerika. Cinta sama Nino yang ganti-gantian nganterin bokap ke cuci darah. Jadi Cinta juga ngurusin bokap gue kemarin, ngurusin antar ke dokter, periksa ke dokter segala macam. Sampai akhirnya 2 minggu lah, Naik pesawat ya. 2 minggu 3 minggu lalu bokap gue boleh pulang Indonesia. Udah jadi tapi tinggal sama gue aja. Jangan di rumah dia kan, gak ada yang jagain di rumah, di apartemen gue aja. Anak-anak juga pas kita berdua kan, kita cuma berdua doang. Di kamar Cinta bukan nyokap sekarang. Nyokap di kamar Cinta. Ada Mbak kan di situ dia ngeliatin. Iya. Karantina gimana sih Mami Astrid sampai Cinta sendiri mandiri di Amerika? Emang dari kecil nggak Tapi dimanjain? memang dari dulu Cinta tuh mandiri banget. Mandiri, dia tuh baik anaknya. Nino yang cuek-cuek itu juga dia tanggung jawab kok. Gantian sama Cinta nganterin kakeknya. Terus kalau lagi nganterin kakeknya, neneknya diajak makan, jalan-jalan. Biar seneng juga nggak stres kan. Terus kayak hari ini Nino nganter tamu orang Indonesia ke Las Vegas, supir. Jadi supir dia. Iya, artis supir. Gue juga nggak tahu tuh orang Indonesia kenal nggak tuh Nino. Kalau kenal Nino, tipnya gede kali ya. Dia jadi supir nganterin tamu Indonesia ke. Tapi emang dari dulu ya anak-anak gue dari kecil selalu ada sesuatu atau ada apa kayak mereka ada kerjaan nih mah ada kayak gini atau ini jadi itu gak apa-apa gue bilang ya udah sebanyak-banyaknya aja coba dilakuin usaha sendiri dulu aja kayak kemarin jualan gorengan lah apa udah jualan aja gak usah malu kenapa sih. Nino dari sebelum berangkat 2 tahun sebelum berangkat terakhir ini dia jualan baju-baju thrifting, baju bekas yang vintage Di Instagram. di Instagram live yang beli bukan orang-orang Indonesia doang, Kanada, Malaysia, orang Inggris. Dia kirim, dia tiap hari mbak gue di rumah kirim DHL kemana nih? Ini ke Kanada, ini ke sini. Buat siapa? Nino. Gue baru tahu Nino tuh kalau malam-malam di tengah malam tuh jualan live Instagram, jualan baju bekas. Ya itu anak gue begitu. Nino sendiri berarti nggak gengsi ya nyupir segala macam? Kagak. Karena mungkin gini, kalau gue menurut gue terinspirasi lihat mama papanya itu kalau kerja keras. Gak pernah tuh kita yang namanya santai-santai. Ya bener-bener dia anak-anak ngeliat kita yang dari pagi sampai malam ya kerja syuting ini dan ini jualan atau apa jadi mereka udah terbiasa dengan hal itu. Dan kalau Nino nyupir nih, kayak nyupir nganter-nganter tamu turis-turis Indonesia tuh, dia bukan hanya sekedar supir, dia harus ngangkatin barang loh. Iya dong, paket dong. Angkatin barang ke koper, ke mobil, turunin ke kamar, ke hotel. Jadi sebagai orang tua ternyata bangga apa? Bangga dia bisa begitu dan ibaratnya kayak gitu juga dia melatih public speaking dia bertemu dengan orang baru, orang lain dia harus membuka conversation dengan orang itu akan berguna di dia masa mendatang. Dia bertemu dengan orang kita nggak tahu siapa tuh yang diantar sama dia, tamu yang diantar di Indonesia nih tamu ini dia pengusaha apa, punya perusahaan apa, nanti bisa kerja sama bisnis, dia kerja sama dia, kita nggak tahu. Semua pasti akan terbuka jalur-jalur itu kayak gitu dari kerjaan yang mungkin sepele tapi bisa jadi terbuka apa ya koneksi baru gitu.
Mereka mau uang jajan gimana nih? Dino baru tadi malam Pak, uang bulanan dari transfer. Jadi telat, gue udah telat, harusnya gue kasih bulanan tanggal 28. Udah tanggal 3 gue belum ngasih. Nanti anakku saking sopannya baru, Pak, uang bulanan belum. Setelah 6 hari baru nanya, oh iya Bapak lupa udah gue transfer. Artinya mereka tetap dapat bulanan. Dapat bulanan tapi pas-pasan cuma $1.000 sama $1.200 sebulan. Bayar listrik, buat bayar Air, bayar gas. bayar gas, bayar apa tukang kebun, Tanam, taman. itu mereka Bayar sendiri. pot sendiri, maksudnya buat ini, buat rumah lah. Cinta Nino tuh cuma dapat cinta 1.200, 1.000, kadang-kadang 1.000, kadang-kadang $1.200 sebulan untuk di luar negeri, tapi untuk biaya hidupnya termasuk semua ya, bensin segala macam. Teman-temannya ini cerita, teman-teman gue berapa? Ada yang 6.000, ada yang 10.000. Jauh banget, Nino cuma 1.000 sama Cinta. Sengaja ya kasih segitu. Sengaja. Yang penting mereka cukup, kalau kurang bilang papanya. Tapi selama ini jarang banget mereka bilang kurang. Di terakhir Cinta di sisa berapa belas dolar atau $7 aja, apa $2 ya Cinta udah sudah. Dia nggak tak, gue tahu cuma gara-gara gue minta beliin kentang goreng, ubi goreng buat kakeknya di rumah sakit. Tiba-tiba uangnya kurang, baru tahu di sini $3. Nggak minta, bener-bener nggak minta. Tapi emang sengaja ngedidikan anak untuk mandiri dan ngasih uang cuma sedikit. Dari kecil harus ada rewardnya, nggak gitu nggak sih Pak? Ke center Uya Kuya dan istri, Astrid Kuya, harus hidup berjauhan dengan kedua anaknya. Kedua anak Uya Kuya dan Astrid Kuya, yaitu Cinta Kuya dan Nino Kuya sedang kuliah di Amerika Serikat, AS. Uya Kuya mengakui dirinya adalah orang tua yang sangat protektif kepada kedua anaknya. Hal itu dilakukan karena Uya Kuya tidak mau Cinta Kuya dan Nino Kuya membuat atau mendapat masalah. Saya protektif. Di rumah saya di Amerika Serikat itu dipasang CCTV di mana-mana, kata Uya Kuya ketika ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 4 Januari tahun 2024. Uya Kuya menyebut bahwa Cinta Kuya sudah memiliki kekasih seorang pria bule bernama Logan. Ia tak khawatir dengan gaya berpacaran anaknya, karena semua terpantau di CCTV. Cinta punya pacar bule, Nino nggak ada cuma teman ceweknya banyak sekali. Saya tidak khawatir karena CCTV banyak di rumah, jelas Uya Kuya. Kalau mereka di rumah, pacarnya say hello di CCTV. Mereka pacaran di rumah duduk di daerah yang kepantau CCTV. Karena dia tahu, orang tuanya Cinta selalu memantau CCTV, terang pria berusia 48 tahun itu. Pria bernama asli Surya Utama itu mengaku sudah mengenal sosok kekasih Cinta, Logan. Uya Kuya diperkenalkan oleh sang anak ketika dirinya ke Amerika Serikat mengurusi orang tuanya yang sakit. Sudah bertemu dan makan bareng. Saya ganti namanya jadi Ahmad Logan. Karena dia bule yang ketimuran. Suka salim kalau bertemu, terus juga masih tinggal sama neneknya, tutur Uya Kuya. Kan kalau bule budayanya usia 17 tahun keluar rumah kan. Dia tinggal sama neneknya mengantarkan neneknya ke rumah sakit. Jadi, bule ketimur-timuran, ucap Uya Kuya. Sementara itu, Astrid Kuya istri Uya Kuya menyebut kalau Cinta Kuya memberikan dampak positif kepada kekasihnya, Logan. Salah satu dampak positif adalah dengan mengajarkan budaya salim kepada orang tua. Cinta yang ajarin, karena kan Cinta ketemu orang tuanya salim kan. Dikasih tahu Cinta maksudnya hormat atau respek sama orang tua. Ya udah deh, kata Astrid Kuya. Yuk. Ya, Prabowo Gibran. Menang, menang. Astrid sama Bang Uya boleh foto dulu nggak sebelum? Boleh. 1, 2, 3. Tengahnya Mas Uya. Makasih. Tengahnya. Sini Mas Uya. Mas Uya. Mas Uya tengahnya foto ya. Sini tengahnya. 1, 2. Ayo, kamu udah aman. Yuk. Ayo, yuk. Udah aman tuh. Ya, udah lanjut. Yuk, langsung. Papa Uya, tadi gimana main tenis soccer di klub Pindang mulu nih? Ya, elah. Gue datang-datang suruh main bola. Agak pernah main bola seumur umur, tapi lumayan. Bola nyampe kaki gue bisa gue oper lagi, ya kan? Apa aja itu cuma sebegitu doang. Ya, tapi kan yang penting kan nyampe ke orangnya. Tapi takut satu sih, takut sesak napas. Lari. Kita tadi kalah tuh cuman pura-pura kalah aja. Kan Uya kan raja settingan katanya kan. Jadi cuma pura-pura kalah. Karena kita mendingan kalah di futsal, nyimpen energi buat menang di pemilu. Masuk. Pegang. Tadi sebelum main sarapan dulu kok. Makan soto dulu kita tadi. Makan soto sampai kenyang. Makan tadi gua sama Aziz sempat minta obat mah. Ibu perut. Asam lambung.
Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Kan yang penting happy lah, happy aja. Pertama kali main mini soccer apa sebelumnya? Pertama kali main mini soccer umur hidup gue. Iya. Apa yang dirasakan tuh? Suka hebat dah. Enggak, tadi gue pikir wah ini gue bakal ngap nih, sesak napas tadi aman-aman aja karena gue cuma jadi back. Apa ntar tiba-tiba koyoan apa gimana? Enggak lah, Udah jadiin koyo. Ini mah kecil. Biasa ya. Tapi kecil kok kalah. Kalah menang itu biasa dalam pertandingan olahraga. Tapi kalau di pemilu kita harus menang. Tapi kesiapannya gimana Papi Uya artinya jelang pemilu ini? Ya ini kan cuman kayak kita rehat sejenak, kayak happy lucu-lucuan lah ya. Karena tiap hari tuh gue turun ke masyarakat tuh dari pagi jam 6 pagi bisa kelar jam 2 malam. Waktu tahun baru main sampai jam 2 malam. Bisa 22 titik, 21 titik sehari. Pernah paling banyak gue 26 titik sehari. Lo bayangin sehari itu 24 jam. Gue cuma jalan paling 19 jam tapi bisa 26 titik. Artinya gue bener-bener padat. Kadang-kadang sampai makan siang aja nggak sempat. Oke, berarti tahun baru ini ngisi turun ke masyarakat, Gua tahun baru, menyampingkan iya. liburan untuk keluarga. Bener-bener gue nggak libur sama sekali. Bener-bener kalau masih ada caleg lain yang libur tahun baru sih menurut gue ya, itu belum serius-serius amat jadi caleg. Kalau masih mikirin tahun baru liburan menurut gue belum serius. Tapi kalau belusukan gitu bareng-bareng apa sendiri-sendiri sih? Nah, Astrid itu kan caleg DPRD yang harusnya cuma di 5 kecamatan. Kalau gue kan di 3 dapil kan. Tapi dia selalu kalau gue turun, walaupun bukan daerah dia tetap ikut turun. Jadi juru kamu gue. Jadi Astrid itu adalah DPRD dengan Caleg antar dapil terbanyak, harus dapat penghargaan dari bawah, dari KPU juga. Maksudnya minta pesan-pesan dong buat anak muda biar nggak golput di tanggal pas Ya, benar. Anak muda jangan golput karena anak muda itu kalau golput rugi. Suara kalian kalau nggak dipakai rugi. Takutnya suara yang kalian nggak coblos itu nanti akan jadi kecurangan-kecurangan oleh pihak-pihak yang pengen curang. Jadi pakai itu suara karena kita udah tahu lah anak muda sekarang yang harus menentukan nasib bangsa ini adalah anak muda. Politik bukan milik yang orang lama lagi. Udah saatnya regenerasi. Ya. Dan anak muda kalau pengen maju karena kan apalagi anak muda yang udah mulai masuk usia produktif. Mereka harus nantinya berjuang untuk keluarganya, untuk kehidupannya, nyari kerjaan. Nah, mereka harus bagaimana ikutan pemilu untuk memilih pemimpin atau legislatif yang nanti bisa memperjuangkan nasib mereka juga. Bisa membuka jutaan lapangan pekerjaan buat mereka. Sekarang keluhannya apa? Keluhannya anak muda banyak yang susah untuk dapat kerjaan. Akhirnya banyak terjadi orang kerja di luar negeri, TPPO tidak pidana perdagangan orang, akhirnya kasus. Di luar negeri malah disekap, diculik, mereka ilegal. Nah, intinya tapi kita nggak bisa nyalain mereka juga karena lapangan pekerjaan di sini susah. Anak muda yang lulus kuliah aja susah nyari kerjaan. Nah, kenapa? Berarti kan ada sistem yang nggak benar di negara ini. Nah, saatnya sekarang anak muda ikut menentukan bagaimana mereka memilih Ya itu nasib mereka juga. Itu aja. Sekarang harus melek lah. Yang punya kasus hukum kita kawal, orang yang diperas oleh oknum-oknum aparat, orang-orang yang mendapatkan penindasan di bidang-bidang tertentu, tapi justru kita malah yang ikut diintimidasi. Justru Astrid yang bilang, wah lu harus turun dari ada yang status sesuatu yang salah dengan negeri. Iya, lah gue bilang lu nggak ngizinin gue, udah pakai sarjana politik lo untuk tujuan politik. Serius nih, serius. Dia berubah pikiran di tahun 2022. Akhirnya 2023 awal kemarin Januari, gue memutuskan buat akhirnya oke, gue mau maju jadi caleg, gue bergabung sama partai. Karena kalau dulu gue berpikir yang namanya politik itu kan agak-agak busuk, jahat gitu kan. Tapi bagaimana supaya baik? Ya memang politik itu harus diisi dengan orang-orang baik. Ya, supaya yang politik bikin itu tidak jahat. jahat itu oknumnya. Nah, kalau politik diisi orang-orang yang jahat, jadi jahat. Tapi kalau orang-orang baik nggak mau terjun ke politik, ya susah. Sampai akhirnya ngizinin istri buat Istri apalagi, dia orang yang tadinya nggak pernah mau turun kan, tiba-tiba hari terakhir pendaftaran DPT, dia bilang justru bahwa gue ikutan nyalek di DPRD. Serius loh, padahal dia orang yang kayaknya dalam hidup gue nggak mungkin dia nyalek gitu, karena dia itu melarang gue. Tiba-tiba dia bisa berubah pikiran, dia ingin memperbaiki sistem di negara ini. Apalagi yang dia perjuangkan kan selama dari sebelum nyalek kan, dia mengawal kasus-kasus KDRT. Dan kalau di uya-uya YouTube gue memviralkan kasus bukan cuma kayak YouTuber lain yang cuma viralin doang, lepas tangan. Kalau gue kan gue kawal kasusnya, gue ikut, kadang-kadang gue dampingin secara hukum, dan itu yang membuat dia geram. Banyak hal-hal yang di sini undang-undangnya baik tapi tidak jalan. Ketika kita melakukan suatu kebaikan, tapi malah kita ditekan. Nah itu gue makin, ini nggak bisa kayak begini ya. Iya. Salah satu cara kita harus masuk dalam sistem untuk berubah. Banyak undang-undang yang bagus tapi aplikasinya, implementasinya belum bagus. Nah
Nah itu yang merubah. Ya, mungkin kita udah tua kali, umur gue 48 dia 43. Kayaknya untuk masalah cari duit tuh kayaknya kita kayaknya udah gak banyak duit deh gitu ya. Apalagi sih gitu. Tapi ini bukan semata-mata karena Nggak serius. Nah, gini, kalau orang bilang lo baik banget mau nyalek ya, lo caleg ya. Nah orang bisa lihat, gue ngebantuin masalah-masalah orang udah dari bertahun-tahun yang lalu dari sebelum gue nyalek. Nah itulah untungnya gue, mungkin Tuhan justru apa ya? Sudah mengatur semua ini. Dulu lo berbuat baik, lo ngurusin urusan orang, lo bantuin masalah orang, sehingga pas gue turun nyalek, orang udah nggak bisa lagi, lo baru nyalek baik. Lo buka aja jejak digital. Dari tahun berapa kita udah ngurusin orang, kita udah punya LBU, Lembaga Bantuan Uya. Udah berapa ratus kasus yang kita kawal. Dan intinya untuk itu tidak berlaku. Dan ada lagi bilang artis nyalek katanya nggak laku, nggak mampu. Lo boleh adu sama gue sarjana ilmu politik. Masalah-masalah masyarakat apa yang udah gue selesaiin udah banyak banget. Pertanyaan gue, artis banyak yang nyalek, tapi lihat berapa persen artis yang nyalek yang benar-benar turun ke masyarakat. Hampir jarang. Jarang banget. Cuma sedikit artis yang turun ke masyarakat, benar-benar turun dapil ke masyarakat, tahu masalah masyarakat. Gue malah kemarin dapat dari salah satu masyarakat dia bilang gini, Mbak, Mas Uya kemarin ada anggota dewan yang datang nih ke kita kampanye. Kita tanya, Mas, PKH saya gimana ya Pak? Terus dia diam aja anggota dewannya. PKH gimana? Terus dia nanya, PKH apa? Masa nggak tahu anggota dewan program keluarga harapan? Nah itulah dia. Apalagi artis-artis yang nyalek nggak pernah turun ke rakyat. Dia juga mana tahu masalah masyarakat. Jadi kalau gue malah mengorbankan banyak acara TV gue, YouTube gue untuk terjun ke masyarakat, untuk tahu masalah di masyarakat apa. Itu yang benar, caleg yang benar. Kalau dari kampanye gue udah ngomong, dia udah nafsu aja ya kan. Jurkan. Iya jurkan. Kalau misalnya caleg nggak turun ke warga, ke masyarakat, dia akan tahu masalah masyarakat. Kalau kampanye aja nggak turun, apalagi pas jadi dia nggak tahu masalah masyarakat apa. Percaya mas. Makanya kenapa? Makanya kenapa? Enggak. Tapi kan gue jadi lupa tuh. Caleg lupa. Makanya kenapa? mungkin ada bisikan Mbak Astrid. Oh enggak, jadi gini, banyak banget kan yang bilang, oh udah nggak laku lagi. Mohon maaf, kita berhenti 2 acara. Gara-gara nyalek kayak gini, acara kita saya berhenti. Banyak banget yang telepon, Mbak Astrid, kita bikin acara ini lagi. Mbak Astrid bikin, ini kapan waktunya kalau ke masyarakat, kalau dia cuti, gimana caranya mau turun ke masyarakat, bener nggak? Akhirnya saya bilang, ya udah, kalau istilahnya bilang, netizen bilang, ini udah nggak laku lagi, mohon maaf. Terus misalnya gini, artis mau cari duit ya di DPR. Sorry ya, artis sekelas kita bukan sombong, ini kenyataan. Gaji artis level gue sejam syuting sama gaji sebulan DPR, gajian artis syuting beneran. Ini tahu nih. Lu tahu kan? Tapi tergantung artisnya juga sih. Iya bener kan? Jadi kalau dibilang mau nyari duit di DPR, gedean jadi artis cuy. Beneran. Mas Uya, Mbak Astrid ini kan tadi sempat bilang ketika masa kampanye ninggalin 2 program. Iya. Itu bakal dilakuin nggak sih ketika di DPR? Apa bakal meninggalkan entertain Gini. atau gimana? Gua kalau jadi DPR, jadi artis tetap, tapi gua nggak mau utamanya jadi artis. Utamanya DPR. Artis kalau kita ada waktu luang aja udah. Tapi artinya nggak, gua tetap fokusnya DPR beneran. Tapi nggak ninggalin dunia keartisan? Gue nggak ninggalin dunia entertainment gue, tapi karena gini, gue punya YouTube, punya TV. Isinya kan bukan hanya entertainment, bukan hanya hipnotis, tapi juga kan ada LBU, Lembaga Bantuan Uya. Gue banyak ngebantu, lo lihat deh YouTube punya TV, berapa ratus kasus yang udah kita kerjain, kita bantu sampai selesai. Yang tadinya malah nggak selesai, bisa selesai gara-gara di kita. Nah, justru kalau kita jadi DPR, YouTube kita tetap jalan, kan bisa lebih bisa sinergi. Bisa saling bantu. Iya. Orang ngadu aspirasi masyarakat, ada sidang DPR aduan, langsung gue bawa ke YouTube, jadi media gue naik, bisa lebih cepat selesainya. Nah itu yang baru akan terjadi di 2024. Amin. Jadi pada bisa tahu tuh dari YouTube, Mas Uya live, langsung sidang gitu kan. Itu ngomong calegnya. Katanya kan Tapi maksudnya selain karena rakyat tadi apa memang karena anak-anak udah makin besar mungkin dia ada Iya. kegiatannya aja atau seperti apa sih? Ya anak-anak juga udah gede, udah di Amerika. Sebetulnya semua ini bermula dari pas gua kena COVID 2 tahun yang lalu. Ini beneran ya, bukan peres ya. Jadi waktu COVID itu kan gua tuh lumayan parah ya di rumah sakit. Yang itu berubah hidup gue. Pas gua keluar dari rumah sakit, kan gua dulu acara pagi, siang, sore, malam ada di TV, gua stop semua. Di situ lah gua dulu bersama keluarga gua selama 3 bulan. Dari situ lah gua buat YouTube gua udah lebih ke bantu-bantu orang. Dan dari situ prosesnya kayak
prosesnya berjalan seperti itu sejak COVID itu. Jadi kayak udah kasih jalan ya. Gimana sih saat lo nolong orang itu makasih Mas Uya, masalah saya selesai. Itu merinding bos. Rasanya lebih daripada kita dapat duit 35 juta sekali syuting, 30 juta sekali syuting. Beda, apa? Kan seperti ya kan? Iya. Berarti memang COVID jadi titik balik kehidupannya Mas Uya. Apa? Iya, COVID titik balik kehidupan gue. Maksudnya mungkin kemarin juga sempat lambat di luar negeri ya. Iya. Nih, kampanye harus turun ke rakyat. Tapi di saat itu, gue bilang bahwa gue nemenin bokap gue dulu. Ya walaupun akhirnya gue nggak turun ke masyarakat selama hampir 3 bulan. Tapi buat gue, kalaupun akhirnya partai bilang, oh udah lo di Amerika nggak usah nyalek deh, nggak apa-apa, gue yang penting orang tua gue nomor 1. Tapi ya akhirnya pas kemarin kampanye hari pertama, gue bisa pulang ke Jakarta karena bokap gue keluar di rumah sakit. Ya alhamdulillah. Bokap gue udah pulang 2 minggu sampai Jakarta. Sekarang nginep di apartemen gue, jadi gue jagain. Dan protek kasih nggak sih Bapak Uya mungkin apa sendiri nggak boleh makan apa, nggak boleh makan apa? Bokap gue kemarin di serangan jantung di Amerika dipasang 4 ring, tapi akhirnya jadi mesti cuci darah seminggu 2 kali. Dulu 3 kali di Amerika, di Indonesia 2 kali. Pantangan nggak boleh banyak makan garam, asin. Sekarang gue kasih catering, tapi ya sekali-kali bolehlah makan enak. Ini kan catering healthy food apa? Healthy food. Mas Uya, ini kan dari jantung tiba-tiba jadi harus cuci darah, ini apa efek dari sakitnya yang sudah lama atau? Bokap gua tuh dulu tekanan darah tinggi, tapi akhirnya yang tidak terkontrol akhirnya ginjal juga. Musik anak-anak. Ya gunting. Masih ada. Oh, apa lagunya ya? Bang ya, mau bikin joget Pimoy boleh Bang nanti ya? Habis ini. Iya. Boleh ya, ke lapangan ya Bang ya? Ini Bang. Dan tuh bokap gue sempet pagi-pagi mau jalan minta taksi. Gue ditelepon, sampai akhirnya bokap gue sempet tangannya diborgol diikat sebelum gue datang. Pas gue tapi kalau matahari udah terbit lagi, dia nggak ada lagi, dia malah marah kenapa diikat. Tapi akhirnya gue pada saat itu boleh nemenin di rumah sakit, tapi gue harus tidur di lawang. Akhirnya sempet tarik ke berapa dikasih kursi, tapi ya kursi yang buat tidur sampai duduk aja gitu. Bokap gue sempat bilang, udah kamu pulang aja kan, kamu masih kampanye. Tapi gue bilang, enggak, udah gue di sini aja. Dan justru ketua umum partai gue, Pak Zul, malah bilang, kamu ngurusin orang tua dulu aja. Udah, nggak usah mikirin kampanye. Ya gue juga bilang, kalau gue nggak mesti jadi nyalek juga nggak apa-apa kok. Yang penting orang tua duluan. Tapi kenapa sih dirawatnya di Amerika? Karena serangan jantungnya di Amerika. Justru pas 3 hari sebelum pulang ke Indonesia, dia kena serangan jantung. Bisa. Karena dia harus dioperasi masuk ring yang 4 ring di jantung anak. Jadi ya harus di situ. Dan nunggu safety-nya sampai berapa lama itu? 52 hari total di rumah sakit, hampir 2 bulan. Di rumah sakit 2 bulan. Kebayangin di negara orang, dan akhirnya di situ lah gue banyak bahasa Inggris gue lebih bagus. Karena tiap hari kan gue di situ. Dokter, suster ngomong gue mesti nanya bahasa kedokteran pakai bahasa Inggris. Akhirnya di situ lah gue les bahasa Inggris. Kita sendiri Bapak Uya gimana ya? Nah, waktu itu kan sempet bokap boleh pulang ke rumah setelah 52 hari, tapi gue akhirnya seminggu kemudian pulang ke Indonesia. Nah, bokap gue bisa cuci darah kan bolak-balik seminggu 3 kali pada saat di Amerika. Cinta sama Nino yang ganti-gantian nganterin bokap ke cuci darah. Jadi Cinta juga ngurusin bokap gue kemarin, ngurusin antar ke dokter, mereka ke dokter segala macam. Sampai akhirnya 2 minggu lah, 2 minggu 3 minggu lalu bokap gue boleh pulang ke Indonesia. Udah, jadi tapi tinggal sama gue aja. Jangan di rumah dia kan, gak ada yang jagain di rumah, di apartemen gue aja. Anak-anak juga pas kita berdua kan, kita cuma berdua doang. Di kamar Cinta bokap nyokap sekarang. Nyokap
di kamar Cina ada mbak kan di situ ada yang ngeliatin. Iya. Karantina gimana sih Mami Astrid sampai kita Dia jualan mandiri di Amerika. Emang dari kecil kan tapi dimandirin? memang dari dulu Cinta tuh mandiri banget. Jadi dia tuh baik anaknya. Nino yang cuek-cuek itu juga dia tanggung jawab kok. Gantian sama Cinta nganterin kakeknya. Terus kalau lagi nganterin kakeknya, neneknya diajak makan, jalan-jalan. Biar seneng juga nggak stres kan. Terus kayak hari ini Nino nganter tamu orang Indonesia ke Las Vegas, supir. Jadi supir dia. Sejoknya. Iya, artis nyupir. Gue juga nggak tahu tuh orang Indonesia kenal nggak tuh Nino. Kalau kenal Nino, tipnya gede kali ya. Dia jadi supir nganterin tamu Indonesia ke. Tapi emang dari dulu ya anak-anak gue dari kecil selalu ada sesuatu atau ada apa kayak mereka ada kerjaan nih mah ada kayak gini atau ini jadi itu gak apa-apa gue bilang ya udah sebanyak-banyaknya aja coba dilakuin usaha sendiri dulu aja kayak kemarin jualan gorengan lah apa udah jualan aja gak usah malu kenapa sih. Nino dari sebelum berangkat 2 tahun sebelum berangkat terakhir ini dia jualan baju-baju thrifting, baju bekas yang vintage Di Instagram. di Instagram live yang beli bukan orang-orang Indonesia doang, Kanada, Malaysia, orang Inggris. Dia kirim, dia tiap hari mbak gue di rumah kirim DHL kemana nih? Ini ke Kanada, ini ke sini. Buat siapa? Nino. Gue baru tahu Nino tuh kalau malam-malam di tengah malam tuh jualan live Instagram, jualan baju bekas. Ya itu anak gue begitu. Nino sendiri berarti nggak gengsi ya nyupir segala macam. Kagak. Karena mungkin gini kalau menurut gue terinspirasi lihat mama papanya itu kalau kerja keras. Gak pernah tuh kita yang namanya santai-santai. Ya bener-bener dia anak-anak ngeliat kita yang dari pagi sampai malam ya kerja syuting ini dan ini jualan atau apa jadi mereka udah terbiasa dengan hal itu. Dan kalau Nino nyupir nih, kayak nyupir nganter-nganter tamu turis-turis Indonesia tuh, dia bukan hanya sekedar supir, dia harus ngangkatin barang loh. Iya dong, paket dong. Angkatin barang ke koper, ke mobil, turunin ke kamar, ke hotel. Jadi sebagai orang tua ternyata bangga apa? Bangga dia bisa begitu dan ibaratnya kayak gitu juga dia anti public speaking dia bertemu dengan orang baru, orang lain dia harus membuka conversation dengan orang itu akan berguna di dia masa mendatang. Dia bertemu dengan orang kita nggak tahu siapa tuh yang diantar sama dia, tamu yang dia diantar dari Indonesia nih tamu ini dia pengusaha apa, punya perusahaan apa, nanti bisa kerja sama bisnis, dia kerja sama dia, kita kan nggak tahu. Semua pasti akan terbuka jalur-jalur kau itu kayak gitu dari kerjaan yang mungkin sepele tapi bisa jadi terbuka apa ya koneksi baru gitu. Mereka uang jajan gimana nih? Nino baru tadi malam Pak uang bulanan yang transfer. Jadi telat, gue udah telat harusnya gue kasih bulanan tanggal 28 udah tanggal 3 gue belum ngasih. Tapi anakku saking sopannya baru Pak uang bulanan belum. Setelah 6 hari baru nanya. Oh iya papa lupa udah gue transfer. Artinya mereka tetap dapat bulanan. Dapat bulanan tapi pas-pasan cuma $1.000 sama $1.200 sebulan. Bayar listrik, buat bayar Air, bayar gas. bayar gas, bayar apa tukang kebun, Tanah, taman. itu mereka Bayar sendiri. pot sendiri maksudnya buat ini buat rumah lah. Cinta Nino tuh cuma dapat cinta 1.200, 1.000, kadang-kadang 1.000, kadang-kadang $1.200 sebulan untuk di luar negeri, tapi untuk biaya hidupnya termasuk semua ya bensin segala macam. Teman-temannya dicerita teman-teman gue berapa? Ada yang 6.000, ada yang 10.000. Jauh banget Nino cuma 1.000 sama cinta. Sengaja ya ngasih gitu. Sengaja. Yang penting mereka cukup. Kalau kurang bilang papanya. Tapi selama ini jarang banget mereka bilang kurang. Di terakhir cinta di sisa berapa belas dolar atau $7 aja. Apa $2 ya sisa udah cukup. Dia nggak tak, gue tahunya cuma gara-gara gue minta beliin kentang goreng, ubi goreng buat kakeknya di rumah sakit. Tiba-tiba uangnya kurang. Baru tahu dia sisa tinggal $3. Gak minta, bener-bener gak minta. Tapi emang sengaja ngedidikan anak untuk mandiri dan ngasih uang cuma sedikit dari kecil harus dari rewardnya nggak gitu nggak sih Pak? Ke center Uya Kuya dan istri, Astrid Kuya, harus hidup berjauhan dengan kedua anaknya. Kedua anak Uya Kuya dan Astrid Kuya, yaitu Cinta Kuya dan Nino Kuya sedang kuliah di Amerika Serikat, AS. Uya Kuya mengakui dirinya adalah orang tua yang sangat protektif kepada kedua anaknya. Hal itu dilakukan karena Uya Kuya tidak mau Cinta Kuya dan Nino Kuya membuat atau mendapat masalah. Saya protektif. Di rumah saya di Amerika Serikat itu dipasang CCTV di mana-mana, kata Uya Kuya ketika ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 4 Januari tahun 2024. Uya Kuya menyebut bahwa Cinta Kuya sudah memiliki kekasih seorang pria bule bernama Logan. Ia tak khawatir dengan gaya berpacaran anaknya, karena semua terpantau di CCTV. Cinta punya pacar bule, Nino nggak ada cuma teman ceweknya banyak sekali. Saya tidak khawatir karena CCTV banyak di rumah, jelas Uya Kuya. Kalau mereka di rumah, pacarnya say hello di CCTV.
mereka pacaran di rumah duduk di daerah yang kepantau CCTV. Karena dia tahu, orang tuanya Cinta selalu memantau CCTV, terang pria berusia 48 tahun itu. Pria bernama asli Surya Utama itu mengaku sudah mengenal sosok kekasih Cinta, Logan. Uya Kuya diperkenalkan oleh sang anak ketika dirinya ke Amerika Serikat mengurusi orang tuanya yang sakit. Sudah bertemu dan makan bareng. Saya ganti namanya jadi Ahmad Logan. Karena dia bule yang ketimuran. Suka salim kalau bertemu. Terus juga masih tinggal sama neneknya, tutur Uya Kuya. Kan kalau bule budayanya usia 17 tahun keluar rumah kan. Dia tinggal sama neneknya mengantarkan neneknya ke rumah sakit. Jadi, bule ketimur-timuran, ucap Uya Kuya. Sementara itu, Astrid Kuya istri Uya Kuya menyebut kalau Cinta Kuya memberikan dampak positif kepada kekasihnya, Logan. Salah satu dampak positif adalah dengan mengajarkan budaya salim kepada orang tua. Cinta yang ajarin, karena kan Cinta ketemu orang tuanya salim kan, dikasih tahu Cinta maksudnya hormat atau respek sama orang tua. Ya udah deh, kata Astrid Kuya. Yuk. Iya, Prabowo Gibran. Menang, menang. Astrid sama Bang Uya boleh foto dulu nggak sebelum? Boleh. Satu, dua, tiga. Tengahnya Mas Uya. Makasih. Tengahnya. Sini Mas Uya. Mas Uya. Mas Uya tengahnya foto ya. Sini tengahnya. 1, 2. Ayo, udah aman. Yuk. Ayo, yuk. Udah aman tuh. Ya, udah lanjut. Yuk langsung. Papa Uya tadi gimana main tenis motor pegang mulu nih? Ya, elah. Gue datang-datang suruh main bola. Agak pernah main bola seumur umur, tapi lumayan. Bola nyampe kaki gue bisa gue oper lagi, ya kan? Apaan jaraknya cuma sebegitu doang. Ya, tapi kan yang penting kan nyampe ke orangnya. Tapi takut satu sih takut sesak napas lari. Kita tadi kalah tuh cuman pura-pura kalah aja. Kan Uya kan raja settingan katanya kan. Jadi cuma pura-pura kalah. Karena kita mendingan kalah di futsal, nyimpen energi buat menang di pemilu. Masuk. PK. Tadi sebelum main sarapan dulu kok. Makan soto dulu kita tadi. Makan soto sampai kenyang. Makan tadi gua sama Aziz sempat minta obat mah. Perut. Asam lambung. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Kan yang penting happy lah, happy aja. Pertama kali main mini soccer apa sebelumnya? Pertama kali main mini soccer seumur hidup gue. Iya. Apa yang dirasakan tuh sudah hebat dah. Enggak, tadi gue pikir wah ini gue bakal ngap nih, sesak napas tadi aman-aman aja karena gue cuma jadi back. Apa ntar tiba-tiba koyoan apa gimana Bang Uya? Enggak lah, Udah ini- jadiin koyon. Ini mah kecil. Biasa ya. Tapi kecil kok kalah. Kalah menang itu biasa dalam pertandingan olahraga. Tapi kalau di pemilu kita harus menang. Tapi kesiapannya gimana, Papi Uya, artinya jelang pemilu ini? Ya ini kan cuman kayak kita rehat sejenak, kayak happy lucu-lucuan lah ya. Karena tiap hari tuh gue turun ke masyarakat tuh dari pagi jam 6 pagi bisa kelar jam 2 malam. Waktu tahun baru main sampai jam 2 malam. Bisa 22 titik, 21 titik sehari. Pernah paling banyak gue 26 titik sehari. Lu bayangin sehari itu 24 jam. Gue cuma jalan paling 19 jam tapi bisa 26 titik. Artinya gue bener-bener padat. Kadang-kadang sampai makan siang aja nggak sempet. Oke, berarti tahun baru ini ngisi turun ke masyarakat, Gua tahun baru- menyampingkan iya. liburan untuk Oh, keluarga. bener-bener gue nggak libur sama sekali. Bener-bener kalau masih ada caleg lain yang libur tahun baru sih menurut gue ya, itu belum serius-serius amat jadi caleg. Kalau masih mikirin tahun baru liburan menurut gue belum serius. Tapi kalau belusukan gitu bareng-bareng apa sendiri-sendiri sih? Nah, Astrid itu kan caleg DPRD yang harusnya cuma di 5 kecamatan. Kalau gue kan di 3 dapil kan. Tapi dia selalu kalau gue turun walaupun bukan daerah dia tetap ikut turun. Jadi juru kamu gue. Jadi Astrid itu adalah DPRD dengan Caleg antar dapil terbanyak, harus dapat penghargaan dari bawah. Dari KPU juga. Maksudnya minta pesan-pesan dong buat anak muda biar nggak golput di tanggal pas Ya, benar. Anak muda jangan golput karena anak muda itu kalau golput rugi.
suara kalian kalau nggak dipakai rugi. Takutnya suara yang kalian nggak coblos itu nanti akan jadi kecurangan-kecurangan oleh pihak-pihak yang pengen curang. Jadi pakai itu suara, karena kita udah tahu lah anak muda sekarang yang harus menentukan nasib bangsa ini adalah anak muda. Politik bukan milik yang orang lama lagi, udah saatnya regenerasi, ya. Dan anak muda kalau pengen maju, karena kan apalagi anak muda yang udah mulai masuk usia produktif, mereka harus nantinya berjuang untuk keluarganya, untuk kehidupannya, nyari kerjaan. Nah, mereka harus bagaimana ikutan pemilu untuk memilih pemimpin atau legislatif yang nanti bisa memperjuangkan nasib mereka juga, bisa membuka jutaan lapangan pekerjaan buat mereka. Sekarang kan keluhannya apa? Keluhannya anak muda banyak yang susah untuk dapat kerjaan. Akhirnya banyak terjadi orang kerja di luar negeri, TPPO, tindak pidana perdagangan orang, akhirnya kasus di luar negeri malah disekap, diculik, mereka ilegal. Nah, intinya tapi kita nggak bisa nyalain mereka juga karena lapangan pekerjaan di sini susah. Anak muda yang lulus kuliahnya susah nyari kerjaan. Nah, kenapa? Berarti kan ada sistem yang nggak benar di negara ini. Nah, saatnya sekarang anak muda ikut menentukan bagaimana mereka memilih Ya itu nasib mereka juga. Itu aja. Sekarang harus melek lah. Yang punya kasus hukum kita kawal, orang yang diperas oleh oknum-oknum aparat, orang-orang yang mendapatkan penindasan di bidang-bidang tertentu, tapi justru kita malah yang ikut diintimidasi. Justru Astrid yang bilang, wah lu harus turun jadi ada yang satu sesuatu yang salah dengan negeri. Iya, lah gue bilang lu nggak ngizinin gue, udah pakai sarjana politik lo untuk tujuan politik. Serius nih, serius. Dia berubah pikiran di tahun 2022. Akhirnya 2023 awal kemarin Januari, gue memutuskan buat akhirnya oke, gue mau maju jadi caleg, gue bergabung sama partai. Karena kalau dulu gue berpikir yang namanya politik itu kan agak-agak busuk, jahat gitu kan. Tapi bagaimana supaya baik? Ya memang politik itu harus diisi dengan orang-orang baik. Ya, supaya yang politik bikin itu tidak jahat. jahat itu oknumnya. Nah, kalau politik diisi orang-orang yang jahat, jadi jahat. Tapi kalau orang-orang baik nggak mau terjun ke politik, ya susah. Sampai akhirnya istri buat Istri apalagi, dia orang yang tadinya nggak pernah mau turun kan, tiba-tiba hari terakhir pendaftaran DPT, dia bilang justru bahwa gue ikutan nyalek di DPRD. Serius loh, padahal dia orang yang kayaknya dalam hidup gue nggak mungkin dia nyalek gitu, karena dia itu melarang gue. Tiba-tiba dia bisa berubah pikiran, dia ingin memperbaiki sistem di negara ini. Apalagi yang dia perjuangkan kan selama dari sebelum nyalek kan, dia mengawal kasus-kasus KDRT. Dan kalau di uya-uya YouTube gue memviralkan kasus bukan cuma kayak YouTuber lain yang cuma viralin doang lepas tangan. Kalau gue kan gue kawal kasusnya, gue ikut, kadang-kadang gue dampingin secara hukum, dan itu yang membuat dia geram. Banyak hal-hal yang di sini undang-undangnya baik tapi tidak jalan. Ketika kita melakukan suatu kebaikan, tapi malah kita yang ditekan. Nah itu gue makin, ini nggak bisa kayak begini ya. Iya. Salah satu cara kita harus masuk dalam sistem untuk berubah. Banyak undang-undang yang bagus tapi aplikasinya, implementasinya belum bagus. Nah itu yang merubah. Ya, mungkin kita udah tua kali, umur gue 48, dia 43. Kayaknya untuk masalah cari duit tuh kita kayaknya udah gak banyak duit deh gitu ya. Apalagi sih gitu. Tapi ini bukan semata-mata karena Nggak, serius. Nah gini, kalau orang bilang lo baik banget mau nyalek ya, lo caleg ya. Nah orang bisa lihat, gue ngebantuin masalah-masalah orang udah dari bertahun-tahun yang lalu, dari sebelum gue nyalek. Nah itulah untungnya gue, mungkin Tuhan justru apa ya, sudah mengatur semua ini. Dulu lo berbuat baik, lo ngurusin urusan orang, lo bantuin masalah orang, sehingga pas gue turun nyalek, orang udah nggak bisa lagi, lo baru nyalek baik. Lo buka aja jejak digital, dari tahun berapa kita udah ngurusin orang, kita udah punya LBU, lembaga bantuan uya, udah berapa ratus kasus yang kita kawal. Dan intinya untuk itu tidak berlaku. Dan ada lagi bilang artis nyalek katanya nggak laku, nggak mampu. Lo boleh adu sama gue sarjana ilmu politik. Masalah-masalah masyarakat apa yang udah gue selesaiin udah banyak banget. Pertanyaan gue, artis banyak yang nyalek, tapi lihat berapa persen artis yang nyalek yang benar-benar turun ke masyarakat? Hampir jarang banget. Cuma sedikit artis yang turun ke masyarakat, benar-benar turun dapil ke masyarakat, tahu masalah masyarakat. Gue malah kemarin dapat dari salah satu masyarakat dia bilang gini, Mbak, Mas Uya, kemarin ada anggota dewan yang datang nih ke kita kampanye. Kita tanya, Mas, PKH saya gimana ya Pak? Terus dia diam aja anggota dewannya. PKH gimana? Terus dia nanya, PKH apa? Masa nggak tahu anggota dewan program keluarga harapan? Nah itulah dia. Apalagi artis-artis yang nyalek nggak pernah turun ke rakyat. Dia juga mana tahu masalah masyarakat. Jadi kalau gue malah mengorbankan banyak acara TV gue, YouTube gue untuk terjun ke masyarakat, untuk tahu masalah di masyarakat apa. Itu yang benar, caleg yang benar. Kalau dari kampanye gue udah ngomong, dia udah nafsu aja ya kan. Jurkan. Iya, jurkan.
Kalau misalnya caleg nggak turun ke warga, ke masyarakat, dia akan tahu masalah masyarakat. Kalau kampanye aja nggak turun, apalagi pas jadi, dia nggak tahu masalah masyarakat apa. Saya mau. Makanya kenapa? Makanya kenapa? Enggak. Tapi kan gue jadi lupa. Caleg lupa. Makanya kenapa? Mungkin ada bisikan Mbak Astrid. Oh enggak, jadi gini, banyak banget kan yang bilang, oh udah nggak laku lagi, udah nggak laku lagi. Mohon maaf, kita berhenti 2 acara. Gara-gara nyalek kayak gini, acara kita saya berhenti. Banyak banget yang telepon, Mbak Astrid, kita bikin acara ini lagi. Mbak Astrid bikin, ini kapan waktunya kalau ke masyarakat, kalau dia cuti, gimana caranya mau turun ke masyarakat, bener nggak? Akhirnya saya bilang, ya udah, kalau istilahnya bilang, netizen bilang, ih udah nggak laku lagi, mohon maaf. Terus misalnya gini, artis mau cari duit ya di DPR. Sorry ya, artis sekelas kita bukan sombong, ini kenyataan. Gaji artis level gue sejam syuting sama gaji sebulan DPR, gajian artis syuting beneran. Ini tahu nih. Lu tahu kan? Tapi tergantung artisnya juga sih. Iya bener kan? Jadi kalau dibilang mau nyari duit di DPR, gedean jadi artis cuy. Beneran. Mas Uya, Mbak Astrid ini kan tadi sempat bilang ketika masa kampanye ninggalin 2 program. Iya. Itu bakal dilakuin nggak sih ketika di DPR? Apa bakal meninggalkan entertain Gini. atau gimana? Gua kalau jadi DPR, jadi artis tetap, tapi gua nggak mau utamanya jadi artis. Utamanya DPR. Artis kalau kita ada waktu luang aja udah. Tapi artinya nggak, gua tetap fokusnya DPR beneran. Tapi nggak ninggalin dunia keartisan? Gue nggak ninggalin dunia entertainment gue, tapi karena gini, gue punya YouTube, punya TV. Isinya kan bukan hanya entertainment, bukan hanya hipnotis, tapi juga kan ada LBU, Lembaga Bantuan Uya. Gue banyak ngebantu, lo lihat di YouTube punya TV berapa ratus kasus yang udah kita kerjain, kita bantu sampai selesai. Yang tadinya malah nggak selesai, bisa selesai gara-gara di kita. Nah, justru kalau kita jadi DPR, YouTube kita tetap jalan, kan bisa lebih bisa sinergi. Bisa saling bantu. Iya. Orang ngadu aspirasi masyarakat, ada sidang DPR aduan, langsung gue bawa ke YouTube, jadi media gue naik, bisa lebih cepat selesainya. Nah itu yang baru akan terjadi di 2024. Amin. Jadi pada bisa tahu tuh dari YouTube, Mas Uya naik, langsung sidang gitu kan. Itu ngomong caleg ya. Katanya kan Tapi maksudnya selain karena rakyat tadi apa memang karena anak-anak udah makin besar mungkin biar ada Iya. kegiatannya aja atau seperti apa sih? Ya anak-anak juga udah gede, udah di Amerika. Sebetulnya semua ini bermula dari pas gua kena COVID 2 tahun yang lalu. Ini beneran ya, bukan peres ya. Jadi waktu COVID itu kan gua tuh lumayan parah ya di rumah sakit. Yang itu berubah hidup gue. Pas gua keluar dari rumah sakit, kan gua dulu acara pagi, siang, sore, malam ada di TV, gua stop semua. Di situlah gua dulu bersama keluarga gua selama 3 bulan. Dari situlah gua buat YouTube gua udah lebih ke bantu-bantu orang. Nah dari situ prosesnya berjalan seperti itu sejak COVID itu. Jadi kayak udah kasih jalan ya. Gimana sih saat lo nolong orang itu makasih Mas Uya, masalah saya selesai. Itu merinding bos. Rasanya lebih daripada kita dapat duit 35 juta sekali syuting, 30 juta sekali syuting. Beda, apa? Kan seperti ya kan. Iya. Berarti memang COVID jadi titik balik kehidupannya Mas Uya. Apa? Iya, COVID jadi balik kehidupan gue. Maksudnya mungkin kemarin juga sempat lambat di luar negeri ya. Iya. Nih, kampanye harus turun ke rakyat. Tapi di saat itu, gue bilang bahwa gue nemenin bokap gue dulu. Ya walaupun akhirnya gue nggak turun ke masyarakat selama hampir 3 bulan. Tapi buat gue, kalaupun akhirnya partai bilang, oh udah lo di Amerika nggak usah nyalek deh, nggak apa-apa, gue yang penting orang tua gue nomor 1. Tapi ya akhirnya pas kemarin kampanye hari pertama, gue bisa pulang ke Jakarta karena bokap gue keluar dari rumah sakit. Ya alhamdulillah. Bokap gue udah pulang 2 minggu sampai Jakarta. Sekarang nginep di apartemen gue, jadi gue jagain. Ada protek-protekasi nggak sih Pak Bapak Uya mungkin apa sendiri nggak boleh makan apa, nggak boleh makan apa? Bokap gue kemarin di serangan jantung di Amerika, dipasang 4 ring, tapi akhirnya jadi mesti cuci darah seminggu 2 kali. Dulu 3 kali di Amerika, di Indonesia 2 kali. Pantangan nggak boleh banyak makan garam, asin. Sekarang gue kasih catering, tapi ya sekali-kali bolehlah makan enak. Ini kan catering healthy food kah? Healthy food. Mas Uya ini kan dari jantung tiba-tiba jadi corak cuci darah, ini apa efek dari sakitnya yang sudah lama atau? Bokap gua tuh dulu tekanan darah tinggi, tapi akhirnya yang tidak terkontrol akhirnya di ginjal juga. Musik anak-anak.
Masih ada, masih ada. Masih panjang. Oh, apa lagunya ya? Bang ya, Bang, izin joget Pimoy boleh Bang nanti ya, habis ini. Iya, iya. Boleh ya, ke lapangan ya Bang ya. Ini Bang. Dan tuh bokap gue sempet pagi-pagi mau jalan minta taksi. Gue ditelepon, sampai akhirnya bokap gue sempet tangannya diborgol kan. Sebelum gue datang, pas gue tapi kalau matahari udah terbit lagi, dia nggak ada lagi, dia malah marah kenapa diikat. Tapi akhirnya gue pada saat itu boleh nemenin di rumah sakit, tapi gue harus tidur di lawang. Akhirnya sempat tarik ke berapa dikasih kursi, tapi ya kursi yang buat tidur sampai duduk aja gitu. Jadi gimana sih bapaknya? Apalagi kan bapaknya sakit, udah Bokap gue sempat bilang, udah kamu pulang aja kan, kamu masih kampanye. Tapi gue bilang, enggak, udah gue di sini aja. Dan justru ketua umum partai gue, Pak Zul, malah bilang, kamu ngurusin orang tua dulu aja. Udah, nggak usah mikirin kampanye. Semua berangkat tuh ada di orang tua. Ya gue juga bilang, kalau gue nggak mesti jadi nyalek juga nggak apa-apa kok. Yang penting orang tua duluan. Tapi kenapa sih dirawatnya di Amerika? Kena serangan jantungnya di Amerika. Justru pas 3 hari sebelum pulang ke Indonesia, dia kena serangan jantung. Nggak bisa dipindah. Kalau pindah bisa bahaya ya? Bahaya. Nggak bisa. Karena dia harus dioperasi masuk apa ring, dan 4 ring di jantung anak. Jadi ya harus di situ. Dan nunggu safety-nya sampai berapa lama itu? 52 hari total di rumah sakit, hampir 2 bulan. Di rumah sakit 2 bulan, kebayangin di negara orang, dan akhirnya disitulah gue banyak bahasa Inggris gue lebih bagus. Karena tiap hari kan gue di situ, dokter, suster ngomong gue mesti nanya bahasa kedokteran pakai bahasa Inggris. Akhirnya disuruh gue les bahasa Inggris. Kita sendiri Bapak Oyan gimana dia? Nah, waktu itu kan sempat bokap boleh pulang ke rumah setelah 52 hari, tapi gue akhirnya seminggu kemudian pulang ke Indonesia. Nah, bokap gue bisa cuci darah kan bolak-balik seminggu 3 kali pada saat di Amerika. Cinta sama Nino yang ganti-gantian nganterin bokap ke cuci darah. Jadi Cinta juga ngurusin bokap gue kemarin, ngurusin antar ke dokter, periksa ke dokter segala macam. Sampai akhirnya 2 minggu lah, Naik pesawat ya. 2 minggu 3 minggu lalu bokap gue boleh pulang ke Indonesia. Udah jadi tapi tinggal sama gue aja. Jangan di rumah dia kan, gak ada yang jagain di rumah, di apartemen gue aja. Dan anak-anak juga pas kita berdua kan, kita cuma berdua doang. Di kamar Cinta bokap nyokap sekarang. Nyokap di kamar Cinta, ada Mbak kan di situ dia ngeliatin. Iya. Karantina gimana sih Mami Astrid sampai dia mandiri di Amerika? Emang dari kecil kan Tapi dimanjain? memang dari dulu Cinta tuh mandiri banget. Mandiri, dia tuh baik anaknya. Nino yang cuek-cuek itu juga dia tanggung jawab kok. Gantian sama Cinta nganterin kakeknya. Terus kalau lagi nganterin kakeknya, neneknya diajak makan, jalan-jalan. Biar seneng juga nggak stres kan. Terus kayak hari ini Nino nganter tamu orang Indonesia ke Las Vegas, nyupir. Jadi supir dia. Sejoknya. Iya, artis nyupir. Gue juga nggak tahu tuh orang Indonesia kenal nggak tuh Nino. Kalau kenal Nino, tipnya gede kali ya. Dia jadi supir nganterin tamu Indonesia ke. Tapi emang dari dulu ya anak-anak gue dari kecil selalu ada sesuatu atau ada apa kayak mereka ada kerjaan nih mah ada kayak gini atau ini jadi itu gak apa-apa gue bilang udah sebanyak-banyaknya aja coba dilakuin usaha sendiri dulu aja kayak kemarin jualan gorengan lah apa udah jualan aja gak usah malu kenapa sih. Nino dari sebelum berangkat 2 tahun sebelum berangkat terakhir ini dia jualan baju-baju thrifting, baju bekas yang vintage Di Instagram. di Instagram live yang beli bukan orang-orang Indonesia doang, Kanada, Malaysia, orang Inggris. Dia kirim, dia tiap hari mbak gue di rumah kirim DHL kemana nih? Ini ke Kanada, ini ke sini. Buat siapa? Nino. Gue baru tahu Nino tuh kalau malam-malam di tengah malam tuh jualan live Instagram, jualan baju bekas. Ya itu anak gue begitu. Nino sendiri berarti nggak gengsi ya nyupir segala macam? Kagak. Karena mungkin gini kalau menurut gue terinspirasi lihat mama papanya itu kalau kerja keras. Gak pernah tuh kita yang namanya santai-santai. Ya bener-bener dia anak-anak ngeliat kita yang dari pagi sampai malam ya kerja syuting ini dan ini jualan atau apa jadi mereka udah terbiasa dengan hal itu. Dan kalau Nino nyupir nih, kayak nyupir nganter-nganter tamu turis-turis Indonesia tuh, dia bukan hanya sekedar supir, dia harus ngangkatin barang loh. Iya dong, paket dong. Angkatin barang ke koper, ke mobil, turunin ke kamar, ke hotel. Jadi sebagai orang tua ternyata bangga apa? Bangga dia bisa begitu dan ibaratnya kayak gitu juga dia aktif public speaking dia bertemu dengan orang baru, orang lain dia harus membuka conversation dengan orang itu akan berguna di dia masa mendatang. Dia bertemu dengan orang kita nggak tahu siapa tuh yang diantar sama dia, tamu yang dia diantar dari Indonesia nih tamu ini dia pengusaha apa, punya perusahaan apa, nanti bisa kerja sama bisnis, dia kerja sama dia, kita kan nggak tahu. Semua pasti akan terbuka jalur-jalur itu kayak gitu dari kerjaan yang mungkin sepele tapi bisa jadi terbuka apa ya koneksi baru gitu.
Emang uang jajan gimana nih Bu? Nino baru tadi malam Pak, uang bulanan dan transfer. Jadi telat, gue udah telat, harusnya gue kasih bulanan tanggal 28. Udah tanggal 3 gue belum ngasih. Tapi anakku saking sopannya baru, Pak, uang bulanan belum. Setelah 6 hari baru nanya, oh iya Papa lupa udah gue transfer. Artinya mereka tetap dapat bulanan. Dapat bulanan tapi pas-pasan cuma $1.000 sama $1.200 sebulan. Bayar listrik, buat bayar Air, bayar gas. bayar gas, bayar apa tukang kebun, Tanam, taman. itu mereka Bayar sendiri. pot sendiri, maksudnya buat ini, buat rumah lah. Cinta Nino tuh cuma dapat cinta 1.200, 1.000, kadang-kadang 1.000, kadang-kadang $1.200 sebulan. Untuk di luar negeri tapi untuk biaya hidupnya termasuk semua ya, bensin segala macam. Teman-teman ini cerita, teman-teman mau berapa? Ada yang 6.000, ada yang 10.000. Jauh banget, Nino cuma 1.000 sama cinta. Sengaja ya ngasih segitu. Sengaja. Yang penting mereka cukup, kalau kurang bilang papanya. Tapi selama ini jarang banget mereka bilang kurang. Di terakhir cinta di sisa berapa belas dolar atau $7 aja. Apa $2 ya cinta? Dolar. Dia nggak tak, gue tahu cuma gara-gara gue minta beliin kentang goreng, ubi goreng buat kakeknya di rumah sakit. Tiba-tiba uangnya kurang, baru tahu dia isi $3 nggak minta, bener-bener nggak minta. Tapi memang sengaja ngedidikan anak untuk mandiri dan mengasih uang cuma sedikit. Dari kecil harus ada rewardnya nggak gitu nggak sih Pak? Ke center Uya Kuya dan istri, Astrid Kuya, harus hidup berjauhan dengan kedua anaknya. Kedua anak Uya Kuya dan Astrid Kuya, yaitu Cinta Kuya dan Nino Kuya sedang kuliah di Amerika Serikat, AS. Uya Kuya mengakui dirinya adalah orang tua yang sangat protektif kepada kedua anaknya. Hal itu dilakukan karena Uya Kuya tidak mau Cinta Kuya dan Nino Kuya membuat atau mendapat masalah. Saya protektif. Di rumah saya di Amerika Serikat itu dipasang CCTV di mana-mana, kata Uya Kuya ketika ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 4 Januari tahun 2024. Uya Kuya menyebut bahwa Cinta Kuya sudah memiliki kekasih seorang pria bule bernama Logan. Ia tak khawatir dengan gaya berpacaran anaknya, karena semua terpantau di CCTV. Cinta punya pacar bule, Nino nggak ada cuma teman ceweknya banyak sekali. Saya tidak khawatir karena CCTV banyak di rumah, jelas Uya Kuya. Kalau mereka di rumah, pacarnya say hello di CCTV. Mereka pacaran di rumah duduk di daerah yang kepantau CCTV. Karena dia tahu, orang tuanya Cinta selalu memantau CCTV, terang pria berusia 48 tahun itu. Pria bernama asli Surya Utama itu mengaku sudah mengenal sosok kekasih Cinta, Logan. Uya Kuya diperkenalkan oleh sang anak ketika dirinya ke Amerika Serikat mengurusi orang tuanya yang sakit. Sudah bertemu dan makan bareng. Saya ganti namanya jadi Ahmad Logan. Karena dia bule yang ketimuran. Suka salim kalau bertemu. Terus juga masih tinggal sama neneknya, tutur Uya Kuya. Kan kalau bule budayanya usia 17 tahun keluar rumah kan. Dia tinggal sama neneknya mengantarkan neneknya ke rumah sakit. Jadi, bule ketimur-timuran, ucap Uya Kuya. Sementara itu, Astrid Kuya istri Uya Kuya menyebut kalau Cinta Kuya memberikan dampak positif kepada kekasihnya, Logan. Salah satu dampak positif adalah dengan mengajarkan budaya salim kepada orang tua. Cinta yang ajarin, karena kan Cinta ketemu orang tuanya salim kan, dikasih tahu Cinta maksudnya hormat atau respek sama orang tua. Ya udah deh, kata Astrid Kuya. Yuk. Iya, Prabowo Gibran. Menang, menang. Astrid sama Bang Uya boleh foto dulu nggak sebelum? Boleh. Satu, dua, tiga. Tengahnya Mas Uya, makasih. Tengahnya. Sini Mas Uya. Mas Uya tengahnya foto ya. Ini tengahnya. Ayo, udah aman. Yuk. Yuk. Udah aman tuh. Ya, udah lanjut. Yuk langsung. Papa Uya tadi gimana main tenis setelah 30 nih? Ya, elah. Gue datang-datang suruh main bola. Agak pernah main bola seumur umur, tapi lumayan. Bola nyampe kaki gue bisa gue oper lagi, ya kan? Apaan jaraknya cuma sebegitu doang. Ya, tapi kan yang penting kan nyampe ke orangnya. Tapi takut satu sih takut sesak napas lari. Kita tadi kalah tuh cuman pura-pura kalah aja. Kan Uya kan raja settingan katanya kan. Jadi cuma pura-pura kalah. Karena kita mendingan kalah di futsal, nyimpen energi buat menang di pemilu. Masuk. PK. Tadi sebelum main sarapan dulu kok. Makan soto dulu kita tadi. Makan soto sampai kenyang. Makan tadi gua sama Aziz sempat minta obat mah. Bingung perut. Asam lambung.
apa-apa ya. Gak apa-apa. Kan yang penting happy lah, happy aja. Pertama kali main mini soccer apa sebelumnya? Pertama kali main mini soccer seumur hidup gue. Iya. Apa yang dirasakan tuh, suka hebat dah? Enggak, tadi gue pikir wah ini gue bakal ngap nih, sesak napas tadi aman-aman aja karena gue cuma jadi back. Apa ntar tiba-tiba koyoan apa gimana gitu ya? Enggak lah, Udah ini- jadiin koyo. Ini mah kecil. Biasa ya. Tapi kecil kok kalah. Kalah menang itu biasa dalam pertandingan olahraga. Tapi kalau di pemilu kita harus menang. Tapi kesiapannya gimana Papi Uya artinya jelang pemilu ini? Ya ini kan cuman kayak kita rehat sejenak, kayak happy lucu-lucuan lah ya. Karena tiap hari tuh gue turun ke masyarakat tuh dari pagi jam 6 pagi bisa kelar jam 2 malam. Waktu tahun baru main sampai jam 2 malam. Bisa 22 titik, 21 titik sehari. Pernah paling banyak gue 26 titik sehari. Lu bayangin sehari itu 24 jam. Gue cuman jalan paling 19 jam tapi bisa 26 titik. Artinya gue bener-bener padat. Kadang-kadang sampai makan siang aja nggak sempat. Oke, berarti tahun baru ini ngisi turun ke masyarakat Gua tahun baru- menyampingkan iya. liburan untuk Oh, keluarga. bener-bener gue nggak libur sama sekali. Bener-bener kalau masih ada caleg lain yang libur tahun baru sih menurut gue ya itu belum serius-serius amat jadi caleg. Kalau masih mikirin tahun baru liburan menurut gue belum serius. Tapi kalau belusukan gitu bareng-bareng apa sendiri-sendiri sih? Nah, Astrid itu kan caleg DPRD yang harusnya cuma di 5 kecamatan. Kalau gue kan di 3 dapil kan. Tapi dia selalu kalau gue turun walaupun bukan daerah dia tetap ikut turun. Jadi juru kamu gue. Jadi Astrid itu adalah DPRD dengan Caleg antar dapil terbanyak, harus dapat penghargaan dari Bawaslu. Dari KPU juga. Maksudnya minta pesan-pesan dong buat anak muda biar nggak golput di tanggal pas Ya, benar. Anak muda jangan golput karena anak muda itu kalau golput rugi. Suara kalian kalau nggak dipakai rugi. Takutnya suara yang kalian nggak coblos itu nanti akan jadi kecurangan oleh pihak-pihak yang pengen curang. Jadi pakai itu suara karena kita udah tahu lah anak muda sekarang yang harus menentukan nasib bangsa ini adalah anak muda. Politik bukan milik yang orang lama lagi. Udah saatnya regenerasi. Ya. Dan anak muda kalau pengen maju karena kan apalagi anak muda yang udah mulai masuk usia produktif, mereka harus nantinya berjuang untuk keluarganya, untuk kehidupannya, nyari kerjaan. Nah, mereka harus bagaimana ikutan pemilu untuk memilih pemimpin atau legislatif yang nanti bisa memperjuangkan nasib mereka juga, bisa membuka jutaan lapangan pekerjaan buat mereka. Sekarang kan keluhannya apa? Keluhannya anak muda banyak yang susah untuk dapat kerjaan. Akhirnya banyak terjadi orang kerja di luar negeri, TPPO tidak pidana perdagangan orang, akhirnya kasus di luar negeri malah disekap, diculik, mereka ilegal. Nah intinya tapi kita nggak bisa nyalain mereka juga karena lapangan pekerjaan di sini susah. Anak muda yang lulus kuliahnya susah nyari kerjaan. Nah kenapa? Berarti kan ada sistem yang nggak benar di negara ini. Nah saatnya sekarang anak muda ikut menentukan bagaimana mereka memilih Ya, itu nasib mereka juga. Itu aja. Sekarang harus melek lah. Yang punya kasus hukum kita kawal, orang yang diperas oleh oknum-oknum aparat, orang-orang yang mendapatkan penindasan di bidang-bidang tertentu, tapi justru kita malah yang ikut diintimidasi. Justru Astrid yang bilang, wah lu harus turun dari ada satu sesuatu yang salah dengan negeri. Iya, lah gue bilang lu nggak ngizinin gue, udah pakai sarjana politik lu untuk tujuan politik. Serius nih, serius. Dia berubah pikiran di tahun 2022. Akhirnya 2023 awal kemarin Januari gue memutuskan buat akhirnya oke, gue mau maju jadi caleg, gue bergabung sama partai. Karena kalau dulu gue berpikir yang namanya politik itu kan agak-agak busuk, jahat gitu kan. Tapi bagaimana supaya baik? Ya memang politik itu harus diisi dengan orang-orang baik. Ya, supaya yang politik bikin itu tidak jahat. jahat itu oknumnya. Nah kalau politik diisi orang-orang yang jahat, jadi jahat. Tapi kalau orang-orang baik nggak mau terjun ke politik, ya susah. Sampai akhirnya istri buat Istri apalagi, dia orang yang tadinya nggak pernah mau turun kan, tiba-tiba hari terakhir pendaftaran DPT, dia bilang justru bahwa gue ikutan nyalek di DPRD. Ih serius loh, padahal dia orang yang kayaknya dalam hidup gue nggak mungkin dia nyalek gitu, karena dia itu melarang gue. Tiba-tiba dia bisa berubah pikiran, dia ingin memperbaiki sistem di negara ini. Apalagi yang dia perjuangkan kan selama dari sebelum nyalek kan, dia mengawal kasus-kasus KDRT. Dan kalau di Uya YouTube gue memviralkan kasus bukan cuma kayak YouTuber lain yang cuma viralin doang lepas tangan. Kalau gue kan gue kawal kasusnya, gue ikut, kadang-kadang gue dampingin secara hukum, dan itu yang membuat dia geram. Banyak hal-hal yang di sini undang-undangnya baik tapi tidak jalan. Ketika kita melakukan suatu kebaikan, tapi malah kita yang ditekan. Nah itu gue makin, ini nggak bisa kayak begini ya. Iya. Salah satu cara kita harus masuk dalam sistem untuk berubah. Banyak undang-undang yang bagus tapi aplikasinya, implementasinya belum bagus.
Nah itu yang merubah. Ya, mungkin kita udah tua kali, umur gue 48, dia 43. Kayaknya untuk masalah cari duit tuh kayaknya udah gak punya duit deh gitu ya. Apalagi sih gitu. Tapi menurut ini bukan semata-mata karena Nggak, serius. Nah, gini, kalau orang bilang lo baik banget mau nyalek ya, lo caleg ya. Nah orang bisa lihat, gue ngebantuin masalah-masalah orang udah dari bertahun-tahun yang lalu, dari sebelum gue nyalek. Nah itulah untungnya gue, mungkin Tuhan justru apa ya? Sudah mengatur semua ini. Dulu lo berbuat baik, lo ngurusin urusan orang, lo bantuin masalah orang, sehingga pas gue turun nyalek, orang udah nggak bisa lagi, lo baru nyalek baik. Lo buka aja jejak digital. Dari tahun berapa kita udah ngurusin orang, kita udah punya LBU, Lembaga Bantuan Uya. Udah berapa ratus kasus yang kita kawal. Dan intinya, untuk itu tidak berlaku. Dan ada lagi bilang, artis nyalek katanya nggak laku, nggak mampu. Lo boleh adu sama gue sarjana ilmu politik. Masalah-masalah masyarakat apa yang udah gue selesaiin udah banyak banget. Pertanyaan gue, artis banyak yang nyalek, tapi lihat berapa persen artis yang nyalek yang benar-benar turun ke masyarakat. Hampir jarang. Jarang banget. Cuma sedikit artis yang turun ke masyarakat, benar-benar turun dapil ke masyarakat, tahu masalah masyarakat. Gue malah kemarin dapat dari salah satu masyarakat yang bilang gini, Mbak, Mas Uya kemarin ada anggota dewan yang datang nih ke kita kampanye. Kita tanya, Mas, PKH saya gimana ya Pak? Terus dia diam aja kata anggota dewannya. PKH gimana? Terus dia nanya, PKH apa? Masa nggak tahu anggota dewan program keluarga harapan? Nah itulah dia. Apalagi artis-artis yang nyalek nggak pernah turun ke rakyat. Dia juga mana tahu masalah masyarakat. Jadi kalau gue malah mengorbankan banyak acara TV gue, YouTube gue untuk turun ke masyarakat, untuk tahu masalah di masyarakat apa. Itu yang benar, caleg yang benar. Kalau dari kampanye gue udah ngomong, dia udah nafsu aja ya kan. Jurkan. Kalau misalnya caleg nggak turun ke warga, ke masyarakat, dia akan tahu masalah masyarakat. Kalau kampanye aja nggak turun, apalagi pas jadi, dia nggak tahu masalah masyarakat apa. Saya mau bilang. makanya kenapa? Makanya kenapa? Enggak. Jadi kan gue jadi lupa. Caleg lupa. Makanya kenapa? Mungkin ada bisikan Mbak Astrid. Oh enggak, jadi gini, banyak banget kan yang bilang, oh udah nggak laku lagi. Mohon maaf, kita berhenti 2 acara. Gara-gara nyalek kayak gini, acara kita saya berhenti. Banyak banget yang telepon, Mbak Astrid, kita bikin acara ini lagi. Mbak Astrid bikin, ini kapan waktunya kalau ke masyarakat, kalau dia cuti, gimana caranya mau turun ke masyarakat, bener nggak? Akhirnya saya bilang, ya udah, kalau istilahnya bilang, netizen bilang, ih udah nggak laku lagi, mohon maaf. Terus misalnya gini, artis mau cari duit ya di DPR. Sorry ya, artis sekelas kita bukan sombong, ini kenyataan. Gaji artis level gue sejam syuting sama gaji sebulan DPR, gajian artis syuting beneran. Ini tahu nih. Lu tahu kan? Saya tergantung artisnya juga sih. Iya bener kan? Jadi kalau dibilang mau nyari duit di DPR, gedean jadi artis cuy. Beneran. Mas Uya, Mbak Astrid ini kan tadi sempat bilang ketika masa kampanye ninggalin 2 program. Ya. Itu bakal dilakuin nggak sih ketika di DPR? Apa bakal meninggalkan entertain Gini. atau gimana? Gua kalau jadi DPR, jadi artis tetap, tapi gua nggak mau utamanya jadi artis. Utamanya DPR. Artis kalau kita ada waktu luang aja udah. Tapi artinya nggak, gua tetap fokusnya DPR, beneran. Tapi nggak ninggalin dunia keartisan? Gue nggak ninggalin dunia entertainment gue, tapi karena gini, gue punya YouTube, punya TV. Isinya kan bukan hanya entertainment, bukan hanya hipnotis, tapi juga kan ada LBU, Lembaga Bantuan Uya. Gue banyak ngebantu, lo lihat di YouTube punya TV berapa ratus kasus yang udah kita kerjain, kita bantu sampai selesai. Yang tadinya malah nggak selesai, bisa selesai gara-gara di kita. Nah, justru kalau kita jadi DPR, YouTube kita tetap jalan, kan bisa lebih bisa sinergi. Bisa saling bantu. Iya. Orang ngadu aspirasi masyarakat, ada sidang DPR aduan, langsung gue bawa ke YouTube, jadi media gue naik, bisa lebih cepat selesainya. Nah itu yang baru akan terjadi di 2024. Amin. Jadi pada bisa tahu tuh dari YouTube, Mas Uya kan langsung sidang gitu kan. Itu ngomong caleg. Katanya kan Tapi maksudnya selain karena rakyat tadi apa memang karena anak-anak udah makin besar mungkin biar ada kegiatannya aja atau seperti apa sih? Ya anak-anak juga udah gede, udah di Amerika. Sebetulnya semua ini bermula dari pas gua kena COVID 2 tahun yang lalu. Ini beneran ya, bukan peres ya. Jadi waktu COVID itu kan gua tuh lumayan parah ya di rumah sakit. Yang itu merubah hidup gue. Pas gua keluar dari rumah sakit, kan gua dulu acara pagi, siang, sore, malam ada di TV, gua stop semua. Di situlah gua dulu bersama keluarga gua selama 3 bulan. Dari situlah gua buat YouTube gua udah lebih ke bantu-bantu orang. Dan dari situ prosesnya
kayak prosesnya berjalan seperti itu sejak COVID itu. Jadi kayak udah kasih jalan ya. Gimana sih saat lo nolong orang itu makasih Mas Uya, masalah saya selesai. Itu merinding bos. Rasanya lebih daripada kita dapat duit 35 juta sekali syuting, 30 juta sekali syuting. Beda, apa? Kan seperti ya kan? Iya. Berarti memang COVID jadi titik balik kehidupan Mas Uya. Apa? Iya, COVID titik balik kehidupan gue. Mas Uya mungkin kemarin juga sempat lama di luar negeri ya. Iya. Kampanye harus turun ke rakyat. Tapi di saat itu, gue bilang bahwa gue nemenin bokap gue dulu. Ya walaupun akhirnya gue nggak turun ke masyarakat selama hampir 3 bulan. Tapi buat gue, kalaupun akhirnya partai bilang, oh udah lo di Amerika nggak usah nyalek deh, nggak apa-apa, gue yang penting orang tua gue nomor 1. Tapi ya akhirnya pas kemarin kampanye hari pertama, gue bisa pulang ke Jakarta karena bokap gue keluar dari rumah sakit. Ya alhamdulillah. Bokap gue udah pulang 2 minggu sampai Jakarta. Sekarang nginep di apartemen gue, jadi gue jagain. Ada protek-protek kasih nggak sih Pak Bapak Uya mungkin apa sendiri nggak boleh makan apa, nggak boleh makan apa? Bokap gue kemarin di serangan jantung di Amerika, dipasang 4 ring, tapi akhirnya jadi mesti cuci darah seminggu 2 kali. Dulu 3 kali di Amerika, di Indonesia 2 kali. Pantangan nggak boleh banyak makan garam, asin. Sekarang gue kasih catering, tapi ya sekali-kali bolehlah makan enak. Ini kan catering healthy food kan? Healthy food. Mas Uya ini kan dari jantung tiba-tiba jadi harus cuci darah, ini apa efek dari sakitnya yang sudah lama atau? Bokap gua tuh dulu tekanan darah tinggi, tapi akhirnya yang tidak terkontrol akhirnya di ginjal juga. Musik anak-anak. Ya gunting. Masih ada. Oh, apa lagunya ya? Kamu ya, Bang, bikin joget gemoy boleh Bang nanti ya? Habis ini. Iya. Boleh ya, ke lapangan ya Bang ya? Iya. Ini Bang. Dan tuh bokap gue sempet pagi-pagi mau jalan minta taksi. Subuh-subuh. Gue ditelepon, sampai akhirnya bokap gue sempet tangannya diborgol ikat sebelum gue datang. Pas gue tapi kalau matahari udah terbit lagi, dia ada lagi, dia malah marah kenapa diikat. Tapi akhirnya gue pada saat itu boleh nemenin di rumah sakit, tapi gue harus tidur di lawang. Akhirnya sempet tarik ke berapa dikasih kursi, tapi ya kursi yang buat tidur sampai duduk aja gitu. Ini gimana Bapak Uya? Apalagi kan bapaknya sakit, udah Bokap gue sempat bilang, udah kamu pulang aja kan, kamu masih kampanye. Tapi gue bilang, enggak, udah gue di sini aja. Dan justru ketua umum partai gue, Pak Zul, malah bilang, kamu ngurusin orang tua dulu aja. Udah, nggak usah mikirin kampanye. Ya gue juga bilang kalau gue nggak mesti jadi nyalek juga nggak apa-apa kok. Yang penting orang tua duluan. Tapi kenapa sih dirawatnya di Amerika? Karena serangan jantungnya di Amerika. Justru pas 3 hari sebelum pulang ke Indonesia, dia kena serangan jantung. Nggak bisa. Karena dia harus dioperasi masuk ring dan 4 ring di jantung anak. Jadi ya harus di situ dan nunggu safety-nya sampai berapa lama itu? 52 hari total di rumah sakit, hampir 2 bulan. Di rumah sakit di 2 bulan. Kebayangin di negara orang, dan akhirnya disitulah gue banyak bahasa Inggris gue lebih bagus. Karena tiap hari kan gue di situ. Dokter, suster ngomong gue mesti nanya bahasa kedokteran pakai bahasa Inggris. Akhirnya disitulah gue les bahasa Inggris. Kita sendiri Bapak Uya gimana ya? Nah, waktu itu kan sempet bokap boleh pulang ke rumah setelah 52 hari, tapi gue akhirnya seminggu kemudian pulang ke Indonesia. Nah, bokap gue bisa cuci darah kan bolak-balik seminggu 3 kali pada saat di Amerika. Cinta sama Nino yang ganti-gantian nganterin bokap ke cuci darah. Jadi Cinta juga ngurusin bokap gue kemarin, ngurusin antar ke dokter, periksa ke dokter segala macam. Sampai akhirnya 2 minggu lah, Naik pesawat ya. 2 minggu 3 minggu lalu bokap gue boleh pulang ke Indonesia. Udah jadi tapi tinggal sama gue aja. Jangan di rumah dia kan, gak ada yang jagain di rumah, di apartemen gue aja. Anak-anak juga pas kita berdua kan kita cuma berdua doang. Di kamar Cinta bukan nyokap sekarang. Nyokap di kamar Cinta.
ada mbak kan di situ ada yang ngeliatin. Iya. Parentingnya gimana sih Mami Astrid sampai kita dia jualan mandiri di Amerika? Emang dari kecil kan Tapi dimandiri memang dari dulu Cinta tuh mandiri banget. Mandiri, dia tuh baik anaknya. Nino yang cuek-cuek itu juga dia tanggung jawab kok. Gantian sama Cinta nganterin kakeknya. Terus kalau lagi nganterin kakeknya, neneknya diajak makan, jalan-jalan. Biar seneng juga nggak stres kan. Terus kayak hari ini Nino nganter tamu orang Indonesia ke Las Vegas, supir. Jadi supir dia. Sejoknya. Iya, artis nyupir. Gue juga nggak tahu tuh orang Indonesia kenal nggak tuh Nino. Kalau kenal Nino, tipnya gede kali ya. Dia jadi supir nganterin tamu Indonesia ke. Tapi emang dari dulu ya anak-anak gue dari kecil selalu ada sesuatu atau ada apa kayak mereka ada kerjaan nih mah ada kayak gini atau ini jadi itu gak apa-apa gue bilang ya udah sebanyak-banyaknya aja coba dilakuin usaha sendiri dulu aja kayak kemarin jualan gorengan lah apa udah jualan aja gak usah malu kenapa sih. Nino dari sebelum berangkat 2 tahun sebelum berangkat terakhir ini dia jualan baju-baju thrifting, baju bekas yang vintage Di Instagram. di Instagram live yang beli bukan orang-orang Indonesia doang, Kanada, Malaysia, orang Inggris. Dia kirim, dia tiap hari mbak gue di rumah kirim DHL kemana nih? Ini ke Kanada, ini ke sini. Buat siapa? Nino. Gue baru tahu Nino tuh kalau malam-malam di tengah malam tuh jualan live Instagram, jualan baju bekas. Ya itu anak gue begitu. Nino sendiri berarti nggak gengsi ya nyupir segala macam. Kagak. Karena mungkin gini kalau Nggak gengsi. menurut gue terinspirasi lihat mama papanya itu kalau kerja keras. Gak pernah tuh kita yang namanya santai-santai. Ya bener-bener dia anak-anak ngeliat kita yang udah dari pagi sampai malam ya kerja syuting ini kanan kiri jualan atau apa jadi mereka udah terbiasa dengan hal itu. Dan kalau Nino nyupir nih, kayak nyupir nganter-nganter tamu turis-turis Indonesia tuh, dia bukan hanya sekedar supir, dia harus ngangkatin barang loh. Iya dong, paket dong. Angkatin barang ke koper, ke mobil, turunin ke kamar, ke hotel. Jadi sebagai orang tua ternyata bangga apa? Bangga dia bisa begitu dan ibaratnya kayak gitu juga dia melatih public speaking dia bertemu dengan orang baru, orang lain dia harus membuka conversation dengan orang itu akan berguna di dia masa mendatang. Dia bertemu dengan orang kita nggak tahu siapa tuh yang diantar sama dia, tamu yang dia diantar dari Indonesia nih tamu ini dia pengusaha apa, punya perusahaan apa, nanti bisa kerja sama bisnis, dia kerja sama dia, kita nggak tahu. Semua pasti akan terbuka jalur-jalur itu kayak gitu dari kerjaan yang mungkin sepele tapi bisa jadi terbuka apa ya koneksi baru gitu. Kalau uang jajan gimana nih? Nino baru tadi malam Pak uang bulanan yang transfer. Jadi telat, gue udah telat harusnya gue kasih bulanan tanggal 28 udah tanggal 3 gue belum ngasih. Tapi anakku saking sopannya baru Pak uang bulanan belum. Setelah 6 hari baru nanya. Oh iya Papa lupa udah gue transfer. Artinya mereka tetap dapat bulanan. Dapat bulanan tapi pas-pasan cuma $1.000 sama $1.200 sebulan. Bayar listrik, buat bayar Air, bayar gas. bayar apa tukang Tanam, taman. itu mereka Bayar sendiri. pot sendiri maksudnya buat ini buat rumah lah. Cinta Nino tuh cuma dapat cinta 1.200, 1.000, kadang-kadang 1.000, kadang-kadang $1.200 sebulan untuk di luar negeri, tapi untuk biaya hidupnya termasuk semua ya bensin segala macam. Teman-temannya ini cerita teman-teman lo berapa? Ada yang 6.000, ada yang 10.000. Jauh banget Nino cuma 1.000 sama Cinta. sengaja ya ngasih gitu Sengaja. Yang penting mereka cukup. Kalau kurang bilang papanya. Tapi selama ini jarang banget mereka bilang kurang. Di terakhir Cinta di sisa berapa belas dolar atau $7 aja. Apa $2 ya sisa udah cukup. Dia nggak tak, gue tahu cuma gara-gara gue minta beliin kentang goreng, ubi goreng buat kakeknya di rumah sakit. Tiba-tiba uangnya kurang. Baru tahu di sini $3. Nggak minta, bener-bener nggak minta. tapi memang sengaja ngedidikan anak untuk mandiri dan ngasih uang cuma sedikit dari kecil harus ada rewardnya nggak gitu nggak sih Pak? Presenter Uya Kuya dan istri, Astrid Kuya, harus hidup berjauhan dengan kedua anaknya. Kedua anak Uya Kuya dan Astrid Kuya, yaitu Cinta Kuya dan Nino Kuya sedang kuliah di Amerika Serikat, AS. Uya Kuya mengakui dirinya adalah orang tua yang sangat protektif kepada kedua anaknya. Hal itu dilakukan karena Uya Kuya tidak mau Cinta Kuya dan Nino Kuya membuat atau mendapat masalah. Saya protektif. Di rumah saya di Amerika Serikat itu dipasang CCTV di mana-mana, kata Uya Kuya ketika ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis tanggal 4 Januari tahun 2024. Uya Kuya menyebut bahwa Cinta Kuya sudah memiliki kekasih seorang pria bule bernama Logan. Ia tak khawatir dengan gaya berpacaran anaknya, karena semua terpantau di CCTV. Cinta punya pacar bule, Nino nggak ada cuma teman ceweknya banyak sekali. Saya tidak khawatir karena CCTV banyak di rumah, jelas Uya Kuya. Kalau mereka di rumah, pacarnya say hello di CCTV. Mereka pacaran di rumah duduk di daerah yang kepantau CCTV.
Karena dia tahu, orang tuanya Cinta selalu memantau CCTV, terang pria berusia 48 tahun itu. Pria bernama asli Surya Utama itu mengaku sudah mengenal sosok kekasih Cinta, Logan. Uya Kuya diperkenalkan oleh sang anak ketika dirinya ke Amerika Serikat mengurusi orang tuanya yang sakit. Sudah bertemu dan makan bareng. Saya ganti namanya jadi Ahmad Logan. Karena dia bule yang ketimuran. Suka salim kalau bertemu. Terus juga masih tinggal sama neneknya, tutur Uya Kuya. Kan kalau bule budayanya usia 17 tahun keluar rumah kan. Dia tinggal sama neneknya mengantarkan neneknya ke rumah sakit. Jadi, bule ketimur-timuran, ucap Uya Kuya. Sementara itu, Astrid Kuya istri Uya Kuya menyebut kalau Cinta Kuya memberikan dampak positif kepada kekasihnya, Logan. Salah satu dampak positif adalah dengan mengajarkan budaya salim kepada orang tua. Cinta yang ajarin, karena kan Cinta ketemu orang tuanya salim kan, dikasih tahu Cinta maksudnya hormat atau respek sama orang tua. Ya udah deh, kata Astrid Kuya. Yuk. Ya, Prabowo Gibran. Menang, menang. Astrid sama Bang Uya boleh foto dulu nggak sebelum? Boleh. Satu, dua, tiga. Tengahnya Mas Uya. Makasih. Tengahnya. Sini Mas Uya. Mas Uya. Mas Uya tengahnya foto ya. Ini tengahnya. 1, 2. Ayo, udah aman. Yuk. Yuk. Udah aman kok. Ya, udah lanjut. Yuk langsung. Papa Uya tadi gimana main tenis soccer tidak mulu nih. Ya, elah. Gue datang-datang suruh main bola. Agak pernah main bola seumur umur, tapi lumayan. Bola nyampe kaki gue bisa gue oper lagi, ya kan? Apa aja aku cuma sebegitu doang. Ya, tapi kan yang penting kan nyampe ke orangnya. Tapi takut satu sih takut sesak napas lari. Kita tadi kalah tuh cuman pura-pura kalah aja. Kan Uya kan raja settingan katanya kan. Jadi cuma pura-pura kalah. Karena kita mendingan kalah di futsal, nyimpen energi buat menang di pemilu. Masuk. Dipegang. Tadi sebelum main sarapan dulu kok. Makan soto dulu kita tadi. Makan soto sampai kenyang. Makanya tadi gua sama Aziz sempat minta obat mah. Ibu perut. Asam lambungnya. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Kan yang penting happy lah, happy aja. Pertama kali main mini soccer apa sebelumnya? Pertama kali main mini soccer seumur hidup gue. Iya. Apa yang dirasakan tuh? Suka hebat jauh. Enggak, tadi gue pikir wah ini gue bakal ngap nih, sesak napas tadi aman-aman aja karena gue cuma jadi back. Apa ntar tiba-tiba koyoan apa gimana? Udah jadiin koyo. Ini mah kecil. Biasa ya. Tapi kecil kok kalah. Kalah menang itu biasa dalam pertandingan olahraga. Tapi kalau di pemilu kita harus menang. Tapi kesiapannya gimana, Papi Uya, artinya jelang pemilu ini? Ya ini kan cuman kayak kita rehat sejenak, kayak happy lucu-lucuan lah ya. Karena tiap hari tuh gue turun ke masyarakat tuh dari pagi jam 6 pagi bisa kelar jam 2 malam. Waktu tahun baru main jam 2 malam. Bisa 22 titik, 21 titik sehari. Pernah paling banyak gue 26 titik sehari. Lu bayangin sehari itu 24 jam. Gue cuma jalan paling 19 jam tapi bisa 26 titik. Artinya lu bener-bener padat. Kadang-kadang sampai makan siang aja nggak sempat. Oke, berarti tahun baru ini ngisi turun ke masyarakat Gua tahun baru menyampingkan iya. liburan untuk keluarga. Bener-bener gue nggak libur sama sekali. Bener-bener kalau masih ada caleg lain yang libur tahun baru sih menurut gue ya itu belum serius-serius amat jadi caleg. Kalau masih mikirin tahun baru liburan menurut gue belum serius. Tapi kalau belusukan gitu bareng-bareng apa sendiri-sendiri sih? Nah, Astrid itu kan caleg DPRD yang harusnya cuma di 5 kecamatan. Kalau gue kan di 3 dapil kan. Tapi dia selalu kalau gue turun walaupun bukan daerah dia tetap ikut turun. Jadi juru kamu gue. Jadi Astrid itu adalah DPRD dengan Caleg antar dapil terbanyak, harus dapat penghargaan dari bawah. Dari KPU juga. Maksudnya minta pesan-pesan dong buat anak muda biar nggak golput di tanggal pas Ya, benar. Anak muda jangan golput karena anak muda itu kalau golput rugi. Suara kalian kalau nggak dipakai rugi. Takutnya suara yang kalian nggak coblos itu nanti akan jadi kecurangan oleh pihak-pihak yang pengen curang. Jadi pakai itu suara karena kita udah tahu lah anak muda sekarang yang harus menentukan nasib bangsa ini adalah anak muda. Politik bukan milik yang orang lama lagi. Udah saatnya regenerasi. Ya. Dan anak muda kalau pengen maju karena kan apalagi anak muda yang udah mulai masuk usia produktif. Mereka harus nantinya berjuang untuk keluarganya, untuk kehidupannya,
nyari kerjaan. Nah, mereka harus bagaimana ikutan pemilu untuk memilih pemimpin atau legislatif yang nanti bisa memperjuangkan nasib mereka juga, bisa membuka jutaan lapangan pekerjaan buat mereka. Sekarang kan keluhannya apa? Keluhannya anak muda banyak yang susah untuk dapat kerjaan. Akhirnya banyak terjadi orang kerja di luar negeri, TPPO, tindak pidana perdagangan orang, akhirnya kasus di luar negeri malah disekap, diculik, mereka ilegal. Nah, intinya tapi kita nggak bisa nyalain mereka juga karena lapangan pekerjaan di sini susah. Anak muda yang lulus kuliah aja susah nyari kerjaan. Nah, kenapa? Berarti kan ada sistem yang nggak benar di negara ini. Nah, saatnya sekarang anak muda ikut menentukan bagaimana mereka memilih Ya itu nasib mereka juga. Itu aja. Sekarang harus melek lah. Yang punya kasus hukum kita kawal, orang yang diperas oleh oknum-oknum aparat, orang-orang yang mendapatkan penindasan di bidang-bidang tertentu, tapi justru kita malah yang ikut diintimidasi. Justru Astrid yang bilang, wah lu harus turun dari ada satu sesuatu yang salah dengan negeri. Iya, lah gue bilang, lu nggak ngizinin gue, udah pakai sarjana politik lu untuk tujuan politik. Serius nih, serius. Dia berubah pikiran di tahun 2022. Akhirnya 2023 awal kemarin Januari, gue memutuskan buat akhirnya oke, gue mau maju jadi caleg, gue bergabung sama partai. Karena kalau dulu gue berpikir yang namanya politik itu kan agak-agak busuk, jahat gitu kan. Tapi bagaimana supaya baik? Ya memang politik itu harus diisi dengan orang-orang baik. Ya, supaya yang politik bikin itu tidak jahat. jahat itu oknumnya. Nah, kalau politik diisi orang-orang yang jahat, jadi jahat. Tapi kalau orang-orang baik nggak mau terjun ke politik, ya susah. Sampai akhirnya Istri apalagi, dia orang yang tadinya nggak pernah mau turun kan, tiba-tiba hari terakhir pendaftaran DPT, dia bilang justru bahwa gue ikutan nyalek di DPRD. Serius loh, padahal dia orang yang kayaknya dalam hidup gue nggak mungkin dia nyalek gitu, karena dia itu melarang gue. Tiba-tiba dia bisa berubah pikiran, dia ingin memperbaiki sistem di negara ini. Apalagi yang dia perjuangkan kan selama dari sebelum nyalek kan, dia mengawal kasus-kasus KDRT. Dan kalau di Uya YouTube gue memviralkan kasus bukan cuma kayak YouTuber lain yang cuma viralin doang lepas tangan. Kalau gue kan gue kawal kasusnya, gue ikut, kadang-kadang gue dampingin secara hukum, dan itu yang membuat dia geram. Banyak hal-hal yang di sini undang-undangnya baik tapi tidak jalan. Ketika kita melakukan satu kebaikan, tapi malah kita yang ditekan. Nah itu tuh makin, ini nggak bisa kayak begini ya. Iya. Salah satu cara kita harus masuk dalam sistem untuk merubah. Banyak undang-undang yang bagus tapi aplikasinya, implementasinya belum bagus. Nah itu yang merubah. Ya, mungkin kita udah tua kali, umur gue 48, dia 43. Kayaknya untuk masalah cari duit tuh kayaknya udah gak banyak duit gitu ya. Apalagi sih gitu. Tapi berbakti bukan semata-mata karena Nggak, serius. Nah gini, kalau orang bilang lo baik banget mau nyalek ya, lo caleg ya. Nah orang bisa lihat, gue ngebantuin masalah-masalah orang udah dari bertahun-tahun yang lalu, dari sebelum gue nyalek. Nah itulah untungnya gue. Mungkin Tuhan justru apa ya, sudah mengatur semua ini. Dulu lo berbuat baik, lo ngurusin urusan orang, lo bantuin masalah orang, sehingga pas gue turun nyalek, orang udah nggak bisa lagi, lo baru nyalek baik. Lo buka aja jejak digital. Dari tahun berapa kita udah ngurusin orang, kita udah punya LBU, lembaga bantuan Uya, udah berapa ratus kasus yang kita kawal. Dan intinya untuk itu tidak berlaku. Dan ada lagi bilang artis nyalek katanya nggak laku, nggak mampu. Lo boleh adu sama gue sarjana ilmu politik. Masalah-masalah masyarakat apa yang udah gue selesaiin udah banyak banget. Pertanyaan gue, artis banyak yang nyalek, tapi lihat berapa persen artis yang nyalek yang benar-benar turun ke masyarakat? Hampir jarang banget. Cuma sedikit artis yang turun ke masyarakat, benar-benar turun dapil ke masyarakat, tahu masalah masyarakat. Gue malah kemarin dapat dari salah satu masyarakat yang bilang gini, Mbak, Mas Uya, kemarin ada anggota dewan yang datang nih ke kita kampanye. Kita tanya, Mas, PKH saya gimana ya Pak? Terus dia diam aja anggota dewannya. PKH gimana? Terus dia nanya, PKH apa? Masa nggak tahu anggota dewan program keluarga harapan? Nah itulah dia. Apalagi artis-artis yang nyalek nggak pernah turun ke rakyat. Dia juga mana tahu masalah masyarakat. Jadi kalau gue malah mengorbankan banyak acara TV gue, YouTube gue untuk terjun ke masyarakat, untuk tahu masalah di masyarakat apa. Itu yang benar, caleg yang benar. Kalau dari kampanye gue udah ngomong, dia udah nafsu aja ya kan. Jurkam. Kalau misalnya caleg gak turun ke warga, ke masyarakat, dia akan tahu masalah masyarakat. Kalau kampanye aja nggak turun, apalagi pas jadi, dia nggak tahu masalah masyarakat apa. Percaya nggak? Makanya kenapa? Enggak,
Jadi kan gue jadi lupa tuh. Alex lupa. Makanya kenapa? Mungkin ada bisikan Mbak Astrid. Oh enggak, jadi gini, banyak banget kan yang bilang, oh udah nggak laku lagi, udah nggak laku lagi. Mohon maaf, kita berhentiin 2 acara. Gara-gara nyalek kayak gini, acara kita saya berhenti. Banyak banget yang telepon, Mbak Astrid, kita bikin acara ini lagi. Mbak Astrid bikin, ini kapan waktunya kalau ke masyarakat, kalau dia cuti, gimana caranya mau turun ke masyarakat, bener nggak? Akhirnya saya bilang, ya udah, kalau istilahnya bilang, netizen bilang, ini udah nggak laku lagi, mohon maaf. Terus misalnya gini, artis mau cari duit ya di DPR. Sorry ya, artis sekelas kita bukan sombong, ini kenyataan. Gaji artis level gue sejam syuting sama gaji sebulan DPR, gajian artis syuting beneran. Ini tahu nih. Lu tahu kan? Saya tergantung artisnya juga sih. Iya bener kan? Jadi kalau dibilang mau nyari duit di DPR, gedean jadi artis cuy. Beneran. Mas Uya, Mbak Astrid ini kan tadi sempat bilang ketika masa kampanye ninggalin 2 program. Iya. Itu bakal dilakuin nggak sih ketika di DPR? Apa bakal meninggalkan entertain Gini. atau gimana? Gua kalau jadi DPR, jadi artis tetap, tapi gua nggak mau utamanya jadi artis. Utamanya DPR. Artis kalau kita ada waktu luang aja udah. Tapi artinya nggak, gua tetap fokusnya DPR beneran. Tapi nggak ninggalin dunia keartisan? Gue nggak ninggalin dunia entertainment gue, tapi karena gini, gue punya YouTube, punya TV. Isinya kan bukan hanya entertainment, bukan hanya hipnotis, tapi juga kan ada LBU, Lembaga Bantuan Uya. Gue banyak ngebantu, lo lihat di YouTube punya TV berapa ratus kasus yang udah kita kerjain, kita bantu sampai selesai. Yang tadinya malah nggak selesai, bisa selesai gara-gara di kita. Nah, justru kalau kita jadi DPR, YouTube kita tetap jalan, kan bisa lebih bisa sinergi. Bisa saling bantu, Iya. membantu. Orang ngadu aspirasi masyarakat, ada sidang DPR aduan, langsung gue bawa ke YouTube, jadi media gue naik, bisa lebih cepat selesainya. Nah itu yang baru akan terjadi di 2024. Amin. Jadi pada bisa tahu tuh dari YouTube, Mas Uya live, langsung sidang gitu kan. Itu ngomong calegnya. Katanya kan Tapi maksudnya friend karena rakyat tadi apa memang karena anak-anak udah makin besar mungkin biar ada Iya. kegiatannya aja atau seperti apa sih? Ya anak-anak juga udah gede, udah di Amerika. Sebetulnya semua ini bermula dari pas gua kena COVID 2 tahun yang lalu. Ini beneran ya, bukan peres ya. Jadi waktu COVID itu kan gua tuh lumayan parah ya di rumah sakit. Yang itu merubah hidup gue. Pas gua keluar dari rumah sakit, kan gua dulu acara pagi, siang, sore, malam ada di TV, gua stop semua. Disitulah gua dulu bersama keluarga gua selama 3 bulan. Dari situlah gua buat YouTube gua udah lebih ke bantu-bantu orang. Nah dari situ prosesnya berjalan seperti itu sejak COVID itu. Jadi kayak udah kasih jalan ya. Gimana sih saat lo nolong orang itu makasih Mas Uya, masalah saya selesai. Itu merinding bos. Rasanya lebih daripada kita dapat duit 35 juta sekali syuting, 30 juta sekali syuting. Beda, apa? Kan seperti ya kan? Iya. Berarti memang COVID jadi titik balik kehidupannya Mas Uya. Apa? Iya, COVID jadi balik kehidupan gue. Mas Uya mungkin kemarin juga sempat lama di luar negeri ya. Iya. Nih, kampanye harus turun ke rakyat. Tapi di saat itu, gue bilang bahwa gue nemenin bokap gue dulu. Ya walaupun akhirnya gue nggak turun ke masyarakat selama hampir 3 bulan. Tapi buat gue, kalaupun akhirnya partai bilang, oh udah lo di Amerika nggak usah nyalek deh, nggak apa-apa, gue yang penting orang tua gue nomor 1. Tapi ya akhirnya pas kemarin kampanye hari pertama, gue bisa pulang ke Jakarta karena bokap gue keluar dari rumah sakit. Ya alhamdulillah. Bokap gue udah pulang 2 minggu sampai Jakarta, sekarang nginep di apartemen gue, jadi gue jagain. Ada protek-proteknya sih nggak sih Pak Bapak Uya mungkin apa sendiri nggak boleh makan apa, nggak boleh makan apa? Bokap gue kemarin di serangan jantung di Amerika, dipasang 4 ring, tapi akhirnya jadi mesti cuci darah seminggu 2 kali. Dulu 3 kali di Amerika, di Indonesia 2 kali. Pantangan nggak boleh banyak makan garam, asin. Sekarang gue kasih catering, tapi ya sekali-kali bolehlah makan enak. Ini kan catering healthy food kan? Healthy food. Buat orang cuci darah. Mas Uya ini kan dari jantung tiba-tiba jadi harus cuci darah, ini apa efek dari sakitnya yang sudah lama atau? Bokap gua tuh dulu tekanan darah tinggi, tapi akhirnya yang tidak terkontrol akhirnya ginjal juga. Musik anak-anak. Ya gunting.
Lagi main bola. Bang ya, Bang, izin joget Boy boleh Bang nanti ya, habis ini. Iya. Boleh ya, ke lapangan ya Bang ya. Ini Bang. Itu bokap gue sempet pagi-pagi mau jalan minta taksi subuh-subuh. Gue ditelepon, sampai akhirnya bokap gue sempet tangannya diborgol kan. Sebelum gue datang, pas gue tapi kalau matahari udah terbit lagi, dia nggak ada lagi, dia malah marah kenapa diikat. Tapi akhirnya gue pada saat itu boleh nemenin di rumah sakit, tapi gue harus tidur di lawang. Akhirnya sempet tarik ke berapa dikasih kursi, tapi ya kursi yang buat tidur sampai duduk aja gitu. Bokap gue sempat bilang, udah kamu pulang aja kan, kamu masih kampanye. Tapi gue bilang, enggak, udah gue di sini aja. Dan justru ketua umum partai gue, Pak Zul, malah bilang, kamu ngurusin orang tua dulu aja. Udah, nggak usah mikirin kampanye. Semua berkat tuh ada di orang tua. Ya gue cuma bilang, kalau gue nggak mesti jadi nyalek juga nggak apa-apa kok. Yang penting orang tua duluan. Tapi kenapa sih dirawatnya di Amerika? Karena serangan jantungnya di Amerika. Justru pas 3 hari sebelum pulang ke Indonesia, dia kena serangan jantung. Nggak bisa dipindah, kalau pindah-pindah bahaya ya? Bahaya. Nggak bisa. Karena dia harus dioperasi masuk apa ring, yang patri di jantung anak. Jadi dia harus di situ. Dan nunggu safety-nya sampai berapa lama? 52 hari total di rumah sakit, hampir 2 bulan. Di rumah sakit 2 bulan, kebayangin di negara orang, dan akhirnya di situlah gue banyak bahasa Inggris gue lebih bagus. Karena tiap hari kan gue di situ. Dokter, suster ngomong gue mesti nanya bahasa kedokteran pakai bahasa Inggris. Akhirnya di situlah gue les bahasa Inggris. Cinta sendiri Pak Boyan gimana? Nah, waktu itu kan sempat bokap boleh pulang ke rumah setelah 52 hari, tapi gue akhirnya seminggu kemudian pulang ke Indonesia. Nah, bokap gue cuci darah kan bolak-balik seminggu 3 kali pada saat di Amerika. Cinta sama Nino yang ganti-gantian nganterin bokap ke cuci darah. Jadi Cinta juga ngurusin bokap gue kemarin, ngurusin antar ke dokter, mereka ke dokter segala macam. Sampai akhirnya 2 minggu lah, Naik pesawat ya. 2 minggu 3 minggu lalu bokap gue boleh pulang ke Indonesia. Udah, jadi tapi tinggal sama gue aja. Jangan di rumah dia kan, gak ada yang jagain di rumah, di apartemen gue aja. Anak-anak juga pas kita berdua kan kita cuma berdua doang. Di kamar Cinta bukan nyokap sekarang. Nyokap di kamar Cinta. Ada Mbak kan di situ dia ngeliatin. Iya. Parentingnya gimana sama Mei Astrid sampai kita sendiri mandiri di Amerika? Emang dari kecil nggak Tapi dimanjain? memang dari dulu Cinta tuh mandiri banget. Mandiri, dia tuh baik anaknya. Nino yang cuek-cuek itu juga dia tanggung jawab kok. Gantian sama Cinta nganterin kakeknya. Terus kalau lagi nganterin kakeknya, neneknya diajak makan, jalan-jalan, biar seneng juga nggak stres kan. Terus kayak hari ini Nino nganter tamu orang Indonesia ke Las Vegas, supir. Jadi supir dia. Sejoknya. Iya, artis nyupir. Gue juga nggak tahu tuh orang Indonesia kenal nggak tuh Nino. Kalau kenal Nino, tipnya gede kali ya. Dia jadi supir nganterin tamu Indonesia ke. Tapi emang dari dulu ya anak-anak gue dari kecil selalu ada sesuatu atau ada apa kayak mereka ada kerjaan nih mah ada kayak gini atau ini jadi itu gak apa-apa gue bilang ya udah sebanyak-banyaknya aja coba dilakuin usaha sendiri dulu aja kayak kemarin jualan gorengan lah apa udah jualan aja gak usah malu kenapa sih. Nino dari sebelum berangkat 2 tahun sebelum berangkat terakhir ini dia jualan baju-baju thrifting, baju bekas yang vintage Di Instagram. di Instagram live yang beli bukan orang-orang Indonesia doang, Kanada, Malaysia, orang Inggris. Dia kirim, dia tiap hari mbak gue di rumah kirim DHL kemana nih? Ini ke Kanada, ini ke sini. Buat siapa? Nino. Gue baru tahu Nino tuh kalau malam-malam di tengah malam tuh jualan live Instagram, jualan baju bekas. Ya itu anak gue begitu. Nino sendiri berarti nggak gengsi ya nyupir segala macam.